Saat aku dirawat di IGD, suami dan mertua jual rumahku untuk modal nikah suamiku dengan Gundik. Mereka pikir aku akan meninggal namun mereka membisu saat dokter bilang, "Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya." Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Bip, bip, bip. Suara itu konstan, metalik, menjadi nafas kedua bagi ruangan steril bernomor 7 di Intensive Care Unit, IGFD. Setiap bunyi adalah pengingat bahwa jantungku masih berjuang. Meski rasanya seperti tertusuk ratusan jarum dan dibalut kabut tebal setiap kali aku mencoba menarik nafas dalam. Namaku Rena. Dan di ranjang ini, identitasku menyempit menjadi pasien leukemia mieloid akut, fase kritis. Kelopak mataku terasa seperti dilapisi timah. Butuh energi luar biasa hanya untuk membukanya selebar celah. Dunia yang kulihat samar-samar, langit-langit putih, selang infus yang menjuntai seperti akar-akar asing menancap di tanganku, dan cahaya neon yang tak pernah padam. Lalu, ada dia. Sosok yang selalu menunggu di kursi plastik keras di sebelah kiriku. Mas Galang. Suamiku. Lelaki yang 4 tahun lalu berjanji mencintaiku dalam sakit dan sehat. Di balik selang oksigen yang mengalirkan udara dingin ke hidungku, aku mencoba fokus pada wajahnya. Dia sedang menunduk, melihat sesuatu di pangkuannya. Cahaya layar ponselnya menerangi wajahnya yang tampak sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya, kerutan halus di dahi yang biasanya tak ada. Hatiku tersayat. Aku yang membuatnya seperti ini. M.A.S. Suaraku keluar seperti desahan berkarat, nyaris tak terdengar di atas bip monitor. Tapi dia langsung menoleh. Matanya, yang biasanya hangat seperti madu, kini terlihat redup dan jauh. Sangat jauh. Ren, kau butuh apa, sayang? Tangannya segera menggenggam tanganku yang dingin. Sentuhannya masih sama, hangat, tapi ada sesuatu yang kaku. Mungkin imajinasiku. Segala sesuatu terasa tidak nyata di ruangan ini. Aku hanya menggeleng pelan. Aku hanya ingin memastikan dia masih ada di sana. Dia memberiku senyuman kecil, senyuman yang tak sampai ke matanya. Lalu, tanpa kusadari, mataku kembali tertutup, tenggelam dalam lelap yang dipaksakan oleh obat-obatan. Dalam keadaan setengah sadar itulah, indraku yang lain menjadi lebih tajam. Aku mendengar. Aku mendengar setiap bisikan. Bisikan pertama datang dari para perawat yang berganti jaga. Kasihan ya, masih muda, sudah fase 3. Suaminya setia nungguin sih, tapi kok jarang lihat keluarga lain. Katanya hubungan sama mertua kurang baik. Bisikan-bisikan itu mengambang, lalu menghilang. Tapi bisikan yang paling sering kudengar belakangan ini berasal dari dia. Dari Mas Galang. Bukan kepadaku, tapi ke ponselnya. Aku tak pernah melihat isinya. Tapi suatu sore, ketika rasa sakit di tulang belulangku sedikit mereda dan kesadaranku sedikit lebih jernih, aku mendengarnya dengan jelas. Dia sedang berbisik di dekat pintu, suaranya rendah tapi tegas, berbeda dengan nada lunaknya saat berbicara padaku. Iya, aku tahu. Sabar saja. Jangan di sini. Nanti. Urusan rumah sudah aku urus. Tenang. Rumah? Urusan rumah apa? Kami hanya punya satu rumah. Surga kecil kami di kawasan Permata Biru yang kami cicil dengan keringat kami berdua selama 5 tahun. Mas Galang bilang ada masalah pipa bocor yang serius minggu lalu, dan dia sedang mengurusnya. Apakah itu? Sebelum aku bisa memproses, rasa mual dan pusing yang familiar menyerang. Aku mengerang. Galang segera menutup teleponnya dan mendekat. Rena? Rena, sakit? Aku panggil suster ya. Dia menekan tombol panggil. Di saat menunggu itu, mataku yang berkunang-kunang menangkap gerak-geriknya. Dia melirik ponselnya sekali lagi. Jari-jarinya mengetik cepat. Senyum tipis, sangat tipis, muncul di sudut bibirnya sebelum segera menghilang ketika perawat datang. Bip, bip, bip. Suara monitor itu seperti detak jam yang tak henti-hentinya. Aku tak tahu jam berapa, hari apa.
Waktu melebur menjadi satu. Yang ku tahu hanyalah bahwa kunjungan Mas Galang mulai berubah. Dari yang awalnya dari pagi sampai malam, kini menjadi beberapa jam saja. Alasannya selalu klise. Meeting dadakan, harus ketemu kontraktor untuk rumah, atau menemani Mama Lani, mertuaku, ke dokter. Mama Lani. Dia datang 2 kali semenjak aku dirawat. Tatapannya tidak pernah benar-benar menyentuhku. Seperti melihat benda yang rapuh dan menjijikkan. Tangannya tak pernah sekalipun memegangku. Dia lebih sering membisikkan sesuatu pada Galang di luar. Wajahnya serius, mengernyit. Hari ini, dia datang lagi. Aku pura-pura tidur. Galang, sudah kamu urus seperti yang Mama bilang. Suaranya berdesis, berusaha pelan tapi tembus ke telingaku yang peka. Sudah, Ma. Tapi apa? Ini untuk kebaikan semua. Kamu lihat sendiri keadaannya. Dokter tadi bilang apa? Peluangnya kecil. Kamu harus berpikir tentang masa depanmu. Dia tak punya keluarga lain. Semuanya akan jadi urusanmu. Itu beban. Tapi Rena masih berjuang. Ma, aku tidak tega. Tega? Ini realita, nak. Dan Shirley tidak bisa menunggu selamanya. Dia sudah memberikan segalanya padamu. Mama juga sudah janji pada keluarganya. Shirley. Nama itu melesat di kegelapan pikiranku seperti petir. Siapa Shirley? Aku tak pernah mendengar nama itu. Aku tahu, Ma. Aku sudah ambil langkah. Dokumen-dokumen untuk asuransi dan lainnya sudah aku siapkan. Tinggal tanda tangan Rena saat dia agak sadar. Bagus. Jangan ragu. Kadang untuk bertahan hidup, kita harus membuat pilihan sulit. Pilihan sulit? Apa maksudnya? Tubuhku ingin berteriak, ingin membuka mata, tapi rasa takut yang lebih besar membekukanku. Aku seperti tersangkut di dasar sumur, mendengar rencana orang-orang di atas untuk menimbunku, tapi tak kuasa untuk memanjat. Setelah Mama Lani pergi, Galang kembali duduk di sampingku. Dia memegang tanganku lagi, lebih erat kali ini. Ketika aku perlahan membuka mata, kulihat ada air di pelupuk matanya. Ren, kamu pasti kuat, ya? Kamu harus kuat, bisiknya, suaranya gemetar. Aku di sini. Aku ingin percaya. Oh, betapa aku ingin percaya nada keputusasaan dalam suaranya itu adalah untukku, untuk penyakitku. Tapi bayangan nama, Shirley, dan bisikan tentang dokumen, serta pilihan sulit, bergema lebih keras. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mataku cukup kuat untuk menahannya. Dan di kedalaman mata suamiku itu, di balik lapisan kesedihan dan kelelahan, aku menangkap secercah sesuatu yang lain, sebuah penyesalan yang sudah matang, dan sebuah tekad yang mengerikan. Bip, bip, bip. Monitor jantungku tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Galang terkejut, segera memanggil perawat. Tenang, Rena, tenang. Tarik nafas. Aku tidak bisa. Rasa sesak itu bukan dari paru-paru atau darahku yang bermasalah. Itu datang dari lubuk hatiku yang mulai retak, dari firasat mengerikan yang perlahan menyingsing seperti fajar kelabu. Pertaruhanku bukan hanya melawan sel-sel ganas di sumsum tulangku. Pertaruhanku yang sesungguhnya justru dimulai di ruangan berbalut bip-bip monitor ini, dengan seorang lelaki yang menggenggam tanganku, sementara di saku lainnya, mungkin, dia sudah menggenggam kunci untuk menggantikanku. Setelah kejadian itu, dunia di ruang ICU berubah. Setiap suara, setiap gerak-gerik, menjadi sandi yang harus kupecahkan. Bip monitor tak lagi hanya penanda detak jantungku, tapi menjadi metronom untuk ketakutanku yang semakin bertalu-talu. Mama Lani, mertuaku, datang lagi keesokan harinya. Kali ini, aku tak bisa lagi pura-pura tidur. Mataku terbuka, menatap langit-langit, ketika dia masuk dengan langkah mantap, membawa sebuah tas mahal yang tak pernah kubawa ke rumah sakit. Rena, bisa dengar Mama? Suaranya datar, seperti sedang berbicara pada benda. Aku menggerakkan kepalaku, sedikit. Nyeri tajam menusuk leherku. Bagus. Dokter bilang kamu butuh istirahat total. Tapi ada beberapa urusan administrasi yang perlu diselesaikan. Untuk kebaikanmu juga. Dia mendekat. Aromanya,
Parfum mahal yang dulu selalu kupuji, kini terasa menusuk dan memualkan. Galang terlalu lelah untuk memikirkan ini. Jadi mama yang urus. Dia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Ini surat-surat asuransi, Rena. Untuk mempercepat klaim. Ada juga surat kuasa. Biar Galang atau mama bisa mengurus semua kebutuhan finansialmu selama kamu di sini. Yang kamu perlu lakukan hanya tanda tangan. Jari-jariku yang kurus kering gemetar. Baca dulu, desahku. Suaraku serak seperti kertas ampelas. Mama Lani menghela napas panjang. Ekspresi tak sabar melintas di wajahnya yang selalu rapi. Rena, kamu pikir mama mau menipumu? Ini untuk mempermudah. Lihat kondisimu. Kamu bisa pingsan kapan saja. Kalau ada kebutuhan mendadak, uang bisa cair cepat. Dia membuka map itu, menunjukkan beberapa halaman dengan stempel dan tulisan resmi. Mataku berkunang-kunang. Huruf-hurufnya menari-nari. Tapi satu frasa mencuat, memberikan kuasa penuh dan tanpa syarat kepada. Tidak sekarang. Aku berusaha keras berkata. Tunggu, Galang. Wajah Mama Lani berubah. Dingin. Galang sedang sibuk. Dia sedang berusaha mencari jalan terbaik untuk masa depan kalian berdua. Jangan jadi beban yang egois, Rena. Tanda tangan saja. Tiba-tiba, tirai yang memisahkan tempat tidurku dengan pasien di sebelah digeser dengan kasar oleh seorang perawat. Mama Lani terkejut, langkah mundur. Dia buru-buru menyimpan mapnya. Waktunya cek tanda vital, Bu Rena, kata Suster Wati, suaranya ramah. Mataku yang penuh permohonan menatapnya. Aku berharap dia melihat ketakutanku. Apakah ibu perlu sesuatu? Tanya Suster Wati pada Mama Lani, dengan sopan namun tegas. Tidak. Mama hanya mengunjungi menantu. Silakan lanjutkan tugasmu. Mama Lani berbalik, dan sebelum pergi, dia membisikkan sesuatu yang hanya kudengar. Pikirkan baik-baik, Rena. Keputusan yang salah bisa membuat semuanya lebih sakit. Dia pergi, meninggalkan bau parfum dan ancaman yang menggantung. Aku menarik napas sesaat, berusaha menenangkan diri yang bergetar. Suster Wati memasang termometer, matanya penuh perhatian. Ibu Rena, apakah ada masalah? Aku hanya menggeleng, air mata mengalir tanpa suara di pelipisku. Bagaimana menjelaskan? Bahwa mertuaku mungkin sedang mencoba merampas hak-hakku saat aku sekarat? Kedengarannya seperti plot sinetron murahan. Bahkan aku sendiri meragukan kewarasan pikiranku. Mungkin ini hanya efek samping obat, atau paranoia karena sakit. Malam itu, Galang datang. Dia terlihat sangat lelah. Lebih dari sebelumnya. Ren, katanya, mencium keningku. Bibirnya kering. Aku bawa sup favoritmu, dari resto yang dekat kantor. Aku mencoba tersenyum. Makasih, Mas. Dia mulai menyuapiku, dengan sabar. Saat itulah, aroma parfumnya yang samar, tercampur dengan aroma asing. Aroma parfum wanita, floral dan manis, yang bukan wewangianku. Aku mengenal wewangian Galang, dia selalu pakai yang kayu dan citrus. Aroma ini, asing. Hari ini, sibuk? Tanyaku, mencoba. Biasalah, meeting, urusan rumah, dan membantu mama. Jawabannya samar. Tadi, mama datang. Galang terhenti, sendok berhenti di tengah jalan. Oh ya? Dia bilang mau menjenguk. Ada apa? Dia bawa surat. Minta tanda tangan. Galang meletakkan sendok. Napasnya berat. Rena, dengar. Aku tahu ini berat. Tapi mama mencoba membantu. Dokumen asuransi itu penting. Dan ada hal lain. Rumah kita, Ren. Tagihan listrik, air, PBB, semuanya menumpuk. Aku kewalahan. Dengan surat kuasa, mama bisa bantu urus itu. Biar aku fokus di sini, menemanimu. Alasannya masuk akal. Tapi kenapa rasanya seperti ada duri di tenggorokan? Boleh, aku baca dulu? Besok, mata lebih jelas. Galang diam lama. Tentu saja, sayang. Tentu. Tapi ada kepanikan sekilas di matanya. Tapi,
Notaris yang mengurus ini hanya available besok pagi. Dia akan datang ke sini. Jadi mungkin kita bisa selesaikan cepat. Untuk kebaikan kita. Notaris? Untuk surat kuasa mengurus tagihan? Keraguan di kepalaku berubah menjadi sirine yang meraung-raung. Ini tidak benar. Aku tidak mau, kataku. Suaraku sedikit lebih keras dari yang kukira. Galang menatapku. Di mata suamiku, untuk sesaat, bukan kelembutan yang kulihat, melainkan kekecewaan yang dalam, hampir seperti kebencian. Itu hilang secepat datangnya, digantikan oleh kesedihan. Baiklah, tidak apa-apa. Kita bicara lagi besok. Dia berdiri. Aku, ada janji telepon kerja dulu di luar. Istirahat ya, Ren. Dia pergi, meninggalkan sup yang setengah habis dan keraguan yang telah menjadi keyakinan. Ada sesuatu yang sangat salah. Keesokan harinya, mereka datang berdua. Galang dan Mama Lani. Dan seorang lelaki berkemeja rapih dengan tas kulit, notarisnya. Selamat pagi, Ibu Rena. Semoga lekas sembuh, kata notaris itu dengan suara halus. Saya di sini untuk memfasilitasi beberapa dokumen atas permintaan suami dan keluarga ibu. Mama Lani langsung mengambil alih. Rena, ini sudah jelas. Tanda tangan saja, biar selesai. Dokter bilang kamu butuh ketenangan, bukan stres urusan administrasi. Galang diam saja, menatap lantai. Notaris itu mengeluarkan dokumen. Ini surat kuasa khusus, Ibu. Untuk pengurusan aset dan keuangan selama Ibu dirawat. Dan ini surat persetujuan jual beli, terkait properti di... Apa? Kata itu meledak dari mulutku, membuat semua orang terkejut. Energi terakhir kukumpulkan. Galang langsung bersuara. Tenang, Ren. Itu hanya formalitas. Untuk sebagai jaminan pinjaman. Biaya rumah sakitmu besar. Kita butuh dana. Bohong, teriakku, meski hanya berupa bisikan serak. Monitor jantungku berbip keras. Kamu mau keluarga kita bangkrut? Hardik Mama Lani, kehilangan kesabaran. Lihat keadaanmu. Realistis, Rena. Tanda tangan ini bisa meringankan beban Galang. Perawat bergegas masuk karena alarm monitor. Apa yang terjadi di sini? Ibu pasien sangat stres. Notaris itu tampak tidak nyaman. Mungkin kita tunda dulu. Ini bukan kondisi yang tepat. Tidak. Sekarang juga. Mama Lani hampir berteriak. Sudah, Ma. Galang tiba-tiba bersuara keras, menarik lengannya. Cukup. Kita pergi dulu. Mereka meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa, berdebat dengan suara rendah. Notaris itu mengangguk khawatir padaku sebelum pergi. Aku tergeletak, tubuh dan jiwa yang remuk. Air mata mengalir deras. Di tengah keputusasaan, satu hal kini jelas seperti kristal. Mereka tidak sedang berusaha menyelamatkanku. Mereka sedang menyiapkan kematianku. Dan rumahku, satu-satunya hal nyata yang kupunya selain tubuh yang rusak ini, adalah target mereka. Bip monitor masih berbunyi, tapi kini ritmenya tak beraturan, seperti tangisan yang tertahan. Pertarungan baruku telah dimulai. Dan lawanku bukan lagi penyakit di darahku, melainkan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku harus bertahan. Aku harus hidup. Jika hanya untuk menggagalkan rencana jahat mereka. Keheningan setelah badai itu terasa lebih berbahaya daripada keributan itu sendiri. Beberapa hari berlalu tanpa kehadiran Mama Lani. Galang datang dengan rutinitas baru. Wajahnya selalu tertutup kabut kesibukan, diajak bicara hanya menjawab seperlunya, dan sentuhannya, yang dulu selalu hangat, kini terasa seperti tugas yang harus diselesaikan. Tubuhku perlahan merespons pengobatan. Kabut di kepalaku sedikit demi sedikit tersibak, digantikan oleh kejernihan yang menyakitkan. Setiap kali Galang pergi, aku memaksakan diri untuk tetap terjaga, berlatih menggenggam pena yang dibawakan Suster Wati, berusaha menulis namaku sendiri di atas kertas tisu. Coretan-coretan tak berbentuk itu adalah pemberontakan kecilku. Suatu sore, Galang datang lebih awal. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar dengan semacam tekad gugup. Ren, suaranya lembut, terlalu lembut. Aku sudah bicara dengan dokter. Dia bilang ada perkembangan,
Tapi biaya terapi berikutnya sangat besar. Asuransi kita ada batas klaimnya. Aku menatapnya, mencoba membaca di balik kata-katanya. Apa maksudnya? Dia menarik kursi mendekat, mengambil tanganku. Mama punya ide. Dia kenal dengan pengacara yang bisa mengajukan pinjaman khusus untuk kasus penyakit kritis. Bunga rendah, tapi butuh agunan. Jantungku berdebar kencang. Agunan? Apa? Galang menghindari tatapanku. Rumah kita, Ren. Tapi hanya sebagai jaminan administratif. Bukan berarti kita akan kehilangannya. Begitu kamu sembuh dan kita bisa bayar cicilannya lagi, surat-suratnya dikembalikan. Dan, kalau aku tidak sembuh, tanyaku, suaraku datar. Galang tersentak seakan ku setrum dia. Jangan berkata begitu. Kamu pasti sembuh. Tapi teriakannya terdengar kosong, seperti dialog yang sudah dilatih. Aku mau lihat dokumennya, kataku. Tentu, sayang. Aku bawa. Dia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Bukan map coklat Mama Lani, tetapi map biru dengan logo sebuah bank. Tampak resmi. Dia membukanya, menunjukkan halaman pertama, surat pengajuan pinjaman. Ada nama kami, alamat rumah, jumlah pinjaman yang fantastis. Kamu lihat, ini aman. Bank Bonafit. Dia membalik halaman. Di bawah surat pengajuan, ada beberapa halaman lain yang terjilid rapat. Ini yang perlu tanda tangan. Halaman persetujuan agunan, surat kuasa pembebanan hak tanggungan, dan apa? Tanyaku, mataku tak lepas dari gerak jarinya. Dan surat pernyataan sehat secara hukum, hanya formalitas karena kamu sedang dirawat, dinyatakan oleh suami sebagai wali. Segalanya terlihat legal. Tampak seperti penyelamatan. Tapi firasatku menjerit. Baca, untukku, pintaku. Mataku masih sering kabur jika melihat huruf kecil. Galang menghela napas, tapi mulai membacakan dengan suara monoton. Isinya persis seperti yang dia katakan. Permohonan pinjaman, persetujuan jaminan rumah, kuasa untuk mengurus administrasi. Kata-katanya teknis, berbelit, tapi tidak terdengar jebakan yang jelas. Sampai, dia membalik halaman terakhir dengan cepat, hampir terburu-buru. Aku melihat stempel notaris dan tempat untuk 2 tanda tangan. Yang ini hanya lampiran, daftar barang inventaris rumah, katanya, menutupi sebagian halaman dengan telapak tangannya. Tunjukkan, desakku. Ren, kamu lelah. Intinya sudah aku bacakan. Dokter bilang kamu tidak boleh stres. Tanda tangan saja, biar aku bisa segera urus ini. Waktunya mepet untuk bayar uang muka terapi baru. Air matanya, yang tiba-tiba berkaca-kaca, itulah yang hampir membuatku luluh. Lelaki ini, suamiku, tampak begitu hancur dan putus asa. Untuk kita, bisikku, suaraku hampir tak terdengar. Untuk kita, Ren. Aku janji. Tangannya menggenggam tanganku erat-erat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan pinjaman ini, kita bisa coba pengobatan baru, yang lebih mahal. Peluangmu akan lebih besar. Kelemahan fisikku adalah pengkhianat. Pikiranku berputar-putar antara kepercayaan dan kecurigaan. Kasihan padanya. Haus akan harapan. Keinginan untuk mempercayai bahwa cinta kami masih nyata. Pena, kataku akhirnya, dengan rasa kalah yang getir. Wajah Galang berubah. Sebuah ekspresi aneh, campuran antara kemenangan dan kesedihan, melintas sekejap sebelum dia mengeluarkan pena bermerek mahal dari saku jasnya. Aku bantuin. Ya, tanganmu masih lemah. Dia memegang tangan kananku, membimbingnya ke tempat tanda tangan. Di halaman pertama. Lalu kedua, ketiga. Sentuhannya stabil, tapi tanganku gemetar hebat. Di setiap lembar, sebelum aku benar-benar mengerti apa yang kutandatangani, tangannya sudah menarik lembaran itu dan membalik ke halaman berikutnya. Saat sampai di halaman, lampiran inventaris, yang tadi dia sembunyikan, dia hampir tidak memberiku waktu untuk melihat. Hanya sebuah daftar singkat barang, perabot, elektronik. Tapi di bagian paling bawah, terpisah kecil, ada sebuah klausul dengan huruf yang lebih kecil. Dengan ini pihak pertama,
Rena Wulandari, juga memberikan kuasa penuh dan tidak dapat dicabut kepada pihak kedua, Galang Pratama, untuk melakukan tindakan hukum apapun terkait aset dalam surat kuasa terpisah nomor 017 SPK 9/2023, termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan hak. Kuasa terpisah? Pengalihan hak? Apa ini? Tanyaku, mencoba menarik tanganku. Itu klausul standar, Ren. Biar aku bisa urus administrasi kalau ada yang perlu diubah. Cepat, sayang, aku harus segera kirim dokumen ini. Dia menekan tanganku dengan lembut tapi pasti. Pena itu meninggalkan coretan tak karuan. Tanda tanganku, di atas garis titik-titik. Sebuah cap jempol lalu ditempelkan di sebelahnya. Selesai. Dia menghela napas panjang, seolah baru saja mengangkat beban 100 ton. Lalu dia mencium keningku. Terima kasih, Ren. Kamu sudah menyelamatkan kita. Dia mengumpulkan dokumen dengan cepat, rapi, dan memasukkannya kembali ke map biru itu. Ada sebuah kedipan lega di matanya yang tak bisa disembunyikan. Aku harus segera ke bank dan notaris. Kamu istirahat ya. Dia berdiri, hampir tidak sabar untuk pergi. Galang, panggilku. Suaraku tiba-tiba jernih. Dia menoleh. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Dia tersenyum, senyum tipis yang tak menyentuh mata. Menyelamatkan istriku. Sampai nanti, Ren. Dia pergi. Dan aku terbaring, diselimuti oleh rasa bersalah yang mengerikan karena telah meragukannya. Dan sekaligus digerogoti oleh kepastian mengerikan bahwa aku baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Beberapa jam kemudian, Suster Wati masuk untuk ganti shift malam. Dia melihat wajahku yang pucat dan mata yang tak berkedip menatap langit-langit. Ibu Rena? Tidak baik bergadang. Butuh obat tidur. Aku menggeleng. Lalu, dengan sisa tenaga, aku berbisik. Suster, aku butuh bantuan. Bantuan apa? Aku tidak percaya suamiku. Ada dokumen. Aku tanda tangani tadi. Tapi aku tidak tahu isi lengkapnya. Suster Wati duduk di tepi ranjang, wajahnya serius. Ibu menandatangani sesuatu tanpa membaca. Dia bacakan, tapi cepat. Dan ada halaman, dia sembunyikan. Ibu ingat nama notaris atau bank di dokumen itu? Aku mengernyit, mencoba mengingat. Map biru, ada logo seperti burung, dan angka 017 SPK. Suster Wati mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ini serius, Bu Rena. Ibu sedang dalam kondisi rentan. Hukum melindungi ibu. Tapi kita butuh bukti. Dia berpikir, apakah ibu punya keluarga atau teman yang bisa dipercaya? Aku menggeleng, air mata menetes. Keluarga hanya ada tanteku yang sudah tua di kampung. Teman-teman dekatku perlahan menjauh sejak aku sakit berkepanjangan. Aku benar-benar sendiri. Kalau begitu, bisik Suster Wati, memastikan tidak ada yang mendengar. Kita harus cari cara dapatkan salinan dokumen itu. Atau setidaknya tahu kebenarannya. Tapi ibu harus kuat. Dan ibu harus pura-pura tidak tahu apa-apa. Bisa. Aku mengangguk, menggigit bibirku sampai berdarah untuk menahan tangis. Pertarunganku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan senjataku hanyalah kecurigaan dan seorang perawat yang baik hati. Sementara musuhku adalah suami yang kukasihi, yang kini jelas-jelas membawa map biru berisi pengkhianatan, berjalan pergi dengan langkah ringan, meninggalkanku sendirian di ruangan yang dipenuhi bunyi bip-bip monitor, suara jantungku yang masih berdetak, yang harus terus berdetak, jika hanya untuk membongkar dusta yang baru saja kutetapkan namaku di atasnya. Keesokan harinya, rasanya ada jarum-jarum halus menusuk di setiap sendi. Efek samping kemoterapi, kata dokter. Tapi aku yakin, separuhnya adalah racun psikologis dari ketidakpastian yang menggerogotiku. Galang tak muncul seharian. Teleponnya masuk sekali, suaranya jauh, bilang sedang mengantre di bank dan akan ketemu notaris. Suster Wati, pahlawan dalam diamku, selalu punya cara untuk menghiburkannya dengan cerita-cerita lucu tentang pasien lain atau tentang anaknya. Tapi malam itu, saat dia mengganti infusku, wajahnya murung. Ada apa, suster? Tanyaku.
Dia melihat ke pintu, memastikan tertutup. Ibu Rena, saya tidak mau menambah beban ibu, tapi saya rasa ibu perlu tahu. Dia menarik napas. Tadi siang, saya cuti sebentar ke mall untuk beli kebutuhan. Dan saya melihat suami ibu. Dadaiku sesak. Di mall. Dia mengangguk, ragu-ragu. Dia tidak sendiri. Ada seorang wanita muda, cantik, berdandan rapi. Mereka terlihat akrab, memegang tangan, dan mereka sedang memilih cincin. Dunia berputar. Kata-katanya seperti palu godam menghantam tengkorakku. Cincin. Wanita muda. Akrab. Semua potongan puzzle yang mengambang tiba-tiba terjatuh ke tempatnya, membentuk gambar yang begitu jelas dan begitu keji. Cincin. Tunangan. Suaraku hancur. Saya tidak yakin. Tapi di etalase toko perhiasan. Suster Wati memegang tanganku. Ibu Rena, saya mungkin salah. Mungkin itu saudara atau... Bukan. Kataku mantap, dengan keheningan yang lebih menakutkan daripada tangisan. Namanya Shirley. Suster Wati terkejat. Ibu tahu. Aku mendengar percakapan mereka. Di sini. Tiba-tiba, semua energi terasa terkuras. Aku seperti boneka kain yang ompong. Rasa sakit fisik yang selama ini menjadi fokusku, tergusur oleh luka yang lebih dalam, lebih purba, pengkhianatan. Kita harus lapor, bisik Suster Wati dengan semangat. Lapor? Ke siapa? Dengan apa? Aku hanya punya kecurigaan. Aku menatap langit-langit, rasa hampa yang begitu luas menguasai diriku. Aku perlu bukti nyata. 2 hari kemudian, Galang muncul dengan membawa sepotong kue dan segelas jus. Dia terlihat lebih segar, bahkan ada sedikit senyum di bibirnya. Maaf kemarin lama, urusan bank berbelit, tapi semuanya sudah selesai. Katanya, memberiku jus. Pinjamannya sudah cair. Dokter bisa mulai terapi baru minggu depan. Aku menerima jusnya, menatapnya dalam-dalam. Kamu bahagia? Dia tersentak. Bahagia? Tentu, karena ada harapan untukmu, Ren. Bukan itu maksudku. Aku meneguk jusnya, mencoba menenangkan suaraku yang ingin bergetar. Kamu terlihat bersemangat, seperti dapat beban baru. Galang menghindari tatapanku, mulai memotong kue. Aku hanya lega, sayang, sangat lega. Lalu, seolah ingin mengalihkan pembicaraan, dia berkata, "Oh iya, mungkin beberapa hari ke depan aku akan sedikit sibuk. Ada proyek dadakan dari kantor. Mama yang akan lebih sering jenguk." Aku hanya mengangguk. Proyek dadakan. Pasti proyek bernama Shirley. Setelah dia pergi, dengan langkah ringan yang sama seperti saat membawa map biru itu, aku menarik napas panjang. Ini perang. Dan aku tidak punya senjata selain kepalaku yang masih bisa berpikir, dan hati yang sudah setengah hancur. Suster Wati, panggilku saat dia masuk. Ya, Bu Rena. Aku butuh telepon. Dan, aku butuh bantuan untuk menyimpannya, tanpa sepengetahuan siapapun. Dia mengerti. Keesokan harinya, dia membawakan sebuah telepon genggam tua, jenis burner phone yang tidak terdaftar. Ini milik adik saya. Dia setuju meminjamkan. Nomornya aman. Itulah mula operasi intelijen kecil-kecilanku. Dengan jari-jari yang masih lemah, aku mulai mencari media sosial Shirley. Siapapun wanita itu, pasti Galang pernah menyebut namanya di telepon. Aku ingat betul, Shirley. Pencarian di platform media sosial dengan nama Shirley di kotaku memberikan ratusan hasil. Tapi setelah menyaring, aku menemukan seorang Shirley Anggraeni, akun privat, tapi foto profilnya adalah seorang wanita dengan senyum manis, di restoran yang aku kenal, restoran favorit Galang sebelum aku sakit. Tidak cukup. Aku butuh lebih. Lalu, seperti jawaban dari langit, Galang suatu kali tanpa sengaja meninggalkan jaketnya. Di saku dalamnya, ada kwitansi dari sebuah butik perhiasan mewah. Tanggalnya baru 3 hari lalu. Nomor transaksi. Dan tulisan tangan, ukuran 17, inisial SA.
Esa Serli Anggraeni. Dengan nomor kwitansi itu, dan bantuan Suster Wati yang pura-pura menjadi asisten Galang yang ingin konfirmasi pesanan, kami mendapatkan nomor telepon yang terhubung dengan pesanan. Sebuah nomor yang berbeda dengan nomor Galang. Malam itu, dengan jantung berdebar kencang, aku mengirim sebuah SMS dari telepon burner itu ke nomor tersebut. Pak Galang minta konfirmasi, cincin tunangan untuk Sdri Serli dengan inisial Esa sudah sesuai spesifikasi? Untuk acara Sabtu depan. Beberapa menit yang menegangkan berlalu. Lalu, balasan datang. Sudah sesuai. Terima kasih. Acara intimate dinner di Villa Serene setelah tanda tangan, kan? Mohon diingatkan lagi alamat villanya untuk dekorasi. Villa Serene. Tanda tangan. Intimate dinner. Aku menatap layar telepon. Tubuhku menggigil hebat. Villa? Mereka sudah membeli villa? Dengan uang apa? Pinjaman untuk pengobatanku? Atau uang hasil rumahku? Kepingan berikutnya jatuh. Dokumen yang kutandatangani. Pengalihan hak. Mereka tidak hanya meminjam dengan jaminan rumah. Mereka sudah menjualnya. Atau sedang dalam proses. Dan acara Sabtu depan. Itu hanya hitungan hari lagi. Aku harus bergerak. Tapi bagaimana? Aku masih terikat di ranjang ini, dengan selang infus dan monitor. Kemarahan membakar diriku, tapi ketidakberdayaan membelenggu. Suster, bisikku ketika dia masuk untuk cek malam. Aku menunjukkan SMS itu. Wajahnya menjadi pucat. Ya, Tuhan. Ini sudah keterlaluan. Aku butuh pengacara. Tapi aku tidak punya uang, dan tidak bisa kemana-mana. Suster Wati berpikir keras. Ada LSM yang menangani kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan ekonomi. Teman saya jadi relawan di sana. Mereka mungkin bisa bantu dengan pendampingan hukum pro bono. Tapi, dia ragu. Ini akan berisik, dan ibu harus siap secara mental. Aku menarik napas dalam-dalam. Melihat ke sekeliling ruangan Icu yang sudah menjadi penjaraku sekaligus bentengku. Aku ingat tatapan dingin Mama Lani, bisikan-bisikan jahat, dan senyum lega Galang setelah aku menandatangani surat kuasa. Aku siap, kataku. Suaraku tiba-tiba kuat dan jelas. Lebih baik berisik daripada dikubur hidup-hidup dalam kebohongan mereka. Hubungi temanmu. Sementara itu, di luar, di sebuah restoran mewah yang sama dengan foto profil Serli, Galang dan wanita cantik itu sedang menikmati makan malam. Galang mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku. Di dalamnya, berkilauan cincin berlian yang dipesan khusus. Untukmu, sayang. Sebagai janji, sebelum acara formal Sabtu nanti, katanya. Serli tersipu malu, memakai cincin itu. Kamu yakin tidak apa-apa? Bagaimana dengan istrimu? Galang mengusap tangan Serli. Jangan khawatir. Dokter bilang kondisinya sangat kritis. Dan semua urusan administrasi sudah beres. Kita akan dapatkan uang dari penjualan rumahnya. Cukup untuk DP villa dan memulai hidup baru. Sabtu nanti, setelah tanda tangan dengan pembeli, kita rayakan di Villa Serene. Awal yang baru. Mereka bersulang dengan anggur mahal. Senyuman mereka lebar, penuh dengan rencana dan harapan. Mereka tidak tahu bahwa di ruang Icu nomor 7, perempuan yang mereka anggap sudah setengah mayat itu, dengan tubuh yang lemah namun mata yang kini membara, baru saja menyusun strategi balasan pertama. Pesta mereka yang intim, mungkin akan menjadi pesta yang paling berisik dalam hidup mereka. Dan denting gelas anggur mereka, mungkin akan segera ditenggelamkan oleh deru mesin giling hukum yang akan mereka hadapi. Hari-hari setelah penemuan SMS itu, adalah hari-hari yang dirajam oleh adrenalin murni. Rasa sakit fisik seolah tersisihkan oleh gejolak di dalam kepalaku. Setiap langkah Suster Wati mendekat, hatiku berdebar, berharap dia membawa kabar tentang LSM atau pengacara. Tapi dia hanya membawa obat, termometer, dan senyuman penyemangat yang tidak sepenuhnya bisa menutupi kecemasannya. Teman saya sudah dihubungi, Bu Rena. Tapi prosesnya butuh waktu. Mereka perlu verifikasi data dulu. Bisiknya suatu pagi sambil menyuntikkan obat lewat infus. Aku mengangguk, mencoba menelan kekecewaan. Waktu. Musuh terbesarku.
Sabtu, sudah dekat. Desahku. Iya. Tapi kita belum punya bukti kuat soal penjualan rumah. SMS itu tidak cukup. Dia benar. Aku butuh dokumen. Map biru itu. Atau apapun yang bisa membuktikan niat jahat mereka. Keajaiban medis terjadi di saat yang tidak terduga. Dokter Arinda masuk dengan chart di tangan, diiringi 2 residen. Wajahnya berseri-seri, berbeda dengan ekspresi profesional hati-hati yang biasa dia tunjukkan. Rena, kita ada hasil bagus nih, katanya, duduk di tepi ranjang. Hasil biopsi sumsum tulang yang terbaru menunjukkan respons yang sangat signifikan terhadap transplantasi. Sel-sel donor sudah mencapai engraftment level di atas 95%. Itu angka yang luar biasa. Aku menatapnya, mencoba memahami. Artinya? Artinya, Dokter Arinda tersenyum lebar. Tubuhmu menerima donor dengan sangat baik. Jumlah sel darah putih sudah mendekati normal. Infeksinya terkendali. Kita bisa mulai mengurangi beberapa obat penekan imun. Dan kita bisa bicara tentang fase pemulihan jangka panjang. Rena, peluangmu untuk mencapai remisi total sangat besar. Kata-kata itu menggantung di udara. Remisi total. Bukan sembuh, tapi itu sudah seperti mendengar kata mukjizat. Aku terbaring, membiarkan kata-kata itu meresap. Aku melihat ke tangan Dokter Arinda yang memegang grafik dengan garis yang naik, ke wajah residen yang ikut tersenyum, lalu ke wajah Suster Wati yang mulai berkaca-kaca. Sebelum aku bisa bereaksi, sebelum aku bisa menangis, tertawa, atau mengucap syukur, pintu kamar terbuka. Mas Galang dan Mama Lani masuk, tepat pada waktunya. Mereka berhenti di ambang pintu, melihat kerumunan dokter di sekitarku. Wajah Galang langsung tegang, seperti anak yang ketahuan basah. Mama Lani menyandarkan tas mahalnya di dada, sikap defensif langsung terpancar. Dokter Arinda, tanpa menyadari atmosfer yang tiba-tiba berubah, berbalik dengan wajah berseri. Oh, Pak Galang, Ibu, kabar baik. Kami baru saja membicarakan perkembangan luar biasa dari Ibu Rena. Respons terhadap transplantasi sangat menggembirakan. Kami sangat optimis. Suara Dokter Arinda bergema di ruangan yang tiba-tiba senyap. Aku memindahkan pandanganku dari dokter kepada suami dan mertuaku. Yang kulihat akan kuingat seumur hidup. Wajah Mas Galang tidak memancarkan sukacita. Tidak ada teriakan kegirangan, tidak ada pelukan, tidak ada air mata lega. Wajahnya justru menjadi pucat pasi, seperti orang yang melihat hantu. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak, terpaku pada Dokter Arinda seolah dokter itu baru saja menjatuhkan vonis mati, bukan kabar kesembuhan. Tangannya, yang menggenggam kunci mobil, bergetar samar. Di sebelahnya, Mama Lani lebih terkendali, tapi tidak lebih baik. Senyuman tipis yang biasa dia pasang untuk dokter, beku di tempat. Matanya, yang tajam, menyempit. Alih-alih melihatku, dia menatap Galang, dan dalam sekilas tatapan itu, aku membaca sebuah pesan yang jelas. Ini masalah besar. Keheningan itu berlangsung sekitar 3 detik, tapi terasa seperti 1 abad. Dokter Arinda akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Senyumnya sedikit memudar. Ini kabar yang sangat menggembirakan, bukan? Ujarnya, mencoba memecah kebekuan. Galang tersentak, seakan baru tersadarkan. Iya, tentu saja. Suaranya tinggi, dipaksakan. Alhamdulillah. Itu hebat, Dok. Dia melangkah mendekat, tapi langkahnya kaku. Dia mencoba menyentuh kakiku di bawah selimut, tapi sentuhannya seperti tersengat listrik dan cepat ditarik kembali. Aku tidak menyangka, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Kami juga senang melihat perkembangan ini. Mama Lani akhirnya bersuara, nada datarnya kembali. Tapi tangannya meremas tali tasnya dengan kencang. Jadi, apa langkah selanjutnya, Dok? Kami akan mulai menyesuaikan regimen pengobatan. Ibu Rena bisa perlahan dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa dalam beberapa hari ke depan jika stabil. Fokusnya sekarang pada pemulihan stamina dan pencegahan infeksi. Baik. Mama Lani mengangguk-angguk cepat. Syukur ya, Rena. Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya,
Tatapannya benar-benar menyentuhku. Di balik lapisan kesopanannya, aku melihat kilasan kepanikan, dan sesuatu yang lebih dalam, kekecewaan. Kekecewaan bahwa aku tidak mati. Itu yang menghancurkanku lebih dari apapun. Maka dari itu, kami tidak boleh lengah. Lanjut Mama Lani tiba-tiba, suaranya menjadi lancar, seolah menemukan narasi baru. Kami harus fokus pada pengobatan. Galang, kamu harus konsultasi lagi dengan dokter tentang biaya terapi lanjutan nanti. Jangan sampai karena ini kita jadi kurang persiapan. Dia sedang mengalihkan pembicaraan. Mengalihkan perhatian dari kabar baik menjadi beban baru. Dokter Arinda tampak sedikit bingung, tapi dia mengangguk. Tentu, kita bisa diskusi lebih lanjut. Maaf, Dok. Mama Lani melanjutkan, melihat arlojinya dengan dramatis. Kami ada janji dengan kontraktor untuk renovasi rumah. Penting sekali. Kami harus segera pergi. Rena, kamu istirahat ya, Nak. Nanti kita jenguk lagi. Mereka berdua bergerak serempak, seperti tentara yang diperintah. Galang bahkan tidak menoleh padaku. Dia hanya melirikku sekilas, matanya penuh dengan konflik yang tidak aku mengerti. Rasa bersalah, ketakutan, kekesalan, sebelum berbalik dan nyaris berlari keluar. Mama Lani memberi senyum tipis pada Dokter Arinda, lalu pergi dengan langkah cepat. Pintu tertutup, menghilangkan mereka, tapi meninggalkan energi negatif mereka, seperti awan beracun, di ruangan itu. Dokter Arinda, Suster Wati, dan aku terdiam. Dokter itu menghela napas pelan, memandiku dengan pandangan yang kini penuh dengan pemahaman dan simpati yang mendalam. Rena, katanya lembut. Apakah semuanya baik-baik saja? Di rumah. Aku menatapnya. Air mataku, yang tertahan sejak mendengar kabar kesembuhan, akhirnya meluap. Tidak dalam isakan, tapi dalam aliran sunyi yang tak terbendung di pelipis. Tidak, Dok, bisikku, suaraku serak. Tidak baik-baik sama sekali. Dokter Arinda memandang Suster Wati, yang mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Dokter itu kemudian memegang tanganku, erat. Kamu fokus untuk sembuh. Kamu sudah melalui bagian tersulitnya. Untuk hal lain, kita akan cari bantuan. Oke. Aku menganggak, tidak bisa berkata-kata. Mereka pergi, meninggalkanku sendirian dengan bip monitor yang stabil dan pikiran yang bergejolak. Kabar kesembuhanku, yang seharusnya menjadi hari terindah dalam 4 bulan terakhir, justru menjadi pisau bedah yang menganga, membelah selubung kepura-puraan dan menunjukkan betapa busuknya kenyataan di baliknya. Mereka mengira aku akan mati. Mereka sudah menggantikanku. Mereka sudah menjual rumahku. Mereka sudah merencanakan pesta dan villa dan cincin. Dan aku akan hidup. Senyum tipis, pertama kali sejak aku tahu tentang Shirley, mengering di bibirku yang pecah-pecah. Rasanya pahit. Tapi di balik kepahitan itu, ada sebuah kekuatan baru. Mereka lari tadi. Mereka panik. Mereka takut. Ketakutan adalah milik mereka sekarang. Aku menatap langit-langit, mata berbinar dengan tekad baru. Sabtu, bisikku pada diri sendiri. Kalian punya acara intimate dinner Sabtu, kan? Bagus. Karena kini, aku punya rencana juga. Dan rencanaku dimulai dengan hidup. Bertahan. Dan menyaksikan pesta mereka yang penuh dusta itu, rubuh satu persatu. Bip monitor berbunyi stabil, kuat. Seperti detak jantung seorang petarung yang baru saja menemukan alasan terbaiknya untuk bertahan. Bukan lagi untuk cinta, tapi untuk keadilan. Pemindahan dari ICU ke ruang perawatan biasa adalah sebuah peristiwa simbolis yang disambut dengan sunyi yang menggema. Ruangan itu lebih luas. Ada jendela dengan pemandangan atap rumah sakit dan sepetak langit kelabu. Kebebasan semu. Galang dan Mama Lani, seperti yang dijanjikan, datang, menjenguk lagi. Kini, wajah mereka telah dihias dengan topeng baru, kekhawatiran yang dipaksakan dan kegembiraan yang transparan seperti plastik. Mereka membawa buah-buahan mahal dalam kemasan mewah dan majalah yang tak pernah kubaca. Ren, lihat, kamu sudah jauh lebih baik. Galang memulai, suaranya terlalu riang. Dia mendekat, mencoba merapikan selimutku. Aku membiarkannya.
Aku sedang mempelajari musuhku dari dekat. Syukur ya, nak, sambung Mama Lani, duduk di kursi dengan postur tegak. Sekarang kamu bisa fokus pemulihan total. Jangan pikirkan hal lain. Galang dan Mama yang urus semuanya. Apa saja yang, semua, itu, batinku. Tapi aku hanya tersenyum lemah. Makasih, Ma. Pusing memang, kalau mikirin tagihan rumah sakit. Wajah mereka berdua sedikit berkerut. Itu bukan respon yang mereka harapkan. Mereka ingin aku pasrah dan bersyukur, bukan mengingatkan mereka pada kenyataan finansial yang mungkin sudah mereka anggap sebagai uang hasil jarahan. Oh, itu jangan dipikirkan. Galang buru-buru menyela. Asuransi dan bantuan dari kantor sudah cukup menutupi untuk sementara. Aku dengar ada terapi baru yang mahal. Aku menyelidik, mataku tak lepas dari wajahnya. Dari pinjaman bank itu, ya. Dia tersedak di tengah minum air. Mama Lani mengambil alih. Pinjaman itu untuk cadangan, Rena. Lebih baik punya dana lebih daripada kurang. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum perlu dipakai. Lalu, dengan cepat dia mengubah subjek. Kamu sudah bisa jalan-jalan sedikit. Pertunjukan berlangsung selama 30 menit. Mereka bertanya tentang kesehatanku dengan detail yang dibuat-buat, menghindari semua topakan tentang rumah, pekerjaan Galang, atau kehidupan di luar dinding rumah sakit ini. Saat mereka hendak pergi, Galang, tak sengaja, menjatuhkan dompetnya. Beberapa lembar kertas berceceran. Dia berjongkit dengan panik mengumpulkannya. Tapi satu slip kertas kecil, berwarna hijau muda, terlempar lebih jauh, hingga ke bawah ranjangku. Mereka tak menyadarinya. Sudah, Galang, buru-buru. Kita telat janji, desak Mama Lani. Mereka pergi dengan tergesa. Aku menunggu sampai langkah mereka benar-benar hilang. Kemudian, dengan usaha yang membuat napasku tersengal, aku membungkuk perlahan, menjulurkan tangan yang masih ditempeli infus, dan meraih slip kertas itu. Itu adalah tanda terima setoran, deposit slip, dari sebuah bank swasta. Nomor rekening atas nama Galang Pratama. Jumlah setoran, 750 juta rupiah. Tanggal, 3 hari yang lalu. Di kolom keterangan, tulisan tangan yang berantakan, DP from W House. DP from W House. DP dari W, rumah. W pasti Warsito, nama yang pernah kudengar dalam bisikan mereka dulu. Pembeli rumahku. Matahari yang menerobos melalui jendela tiba-tiba terasa menyilaukan. Getaran dimulai dari ujung jari kakiku, naik ke seluruh tubuhku, sampai gigiku gemeretak. Bukan karena marah lagi, tapi karena kepastian. Ini bukti nyata pertama. Uang hasil jual rumahku, atau DP-nya, sudah masuk ke rekening suamiku. Sementara aku terbaring di sini, berjuang antara hidup dan mati. Aku melipat kertas itu kecil-kecil, menyembunyikannya di balik sarung bantalku. Bukti ini harus aman. Malam itu, Suster Wati membawa kabar yang ditunggu-tunggu. LSM itu, Sentara, bersedia membantu. Mereka mengirimkan relawan hukumnya besok siang. Namanya Bapak Arif. Dia akan datang sebagai teman jauh yang menjenguk. Kamu harus siap bercerita. Besok siang. Jantungku berdebar kencang. Aku punya bukti, bisikku, dan menceritakan tentang slip deposit hijau itu. Wajah Suster Wati berseri. Itu bagus. Simpan baik-baik. Tapi kemudian, ekspresinya berubah murung. Ada satu hal lagi, Bu Rena. Tadi saya di kantor, tidak sengaja mendengar percakapan suami ibu dan mertua di area parkir. Mereka pikir tidak ada orang. Aku menegakkan badan, sakit di tulang rusuk langsung menyerang, tapi aku abaikan. Mereka bicara apa? Suster Wati menarik napas. Mertua ibu bilang, kami harus tetap lanjutkan. Dokter bilang bisa sembuh. Tapi siapa yang jamin tidak kambuh? Lebih baik kita amankan dulu semuanya. Surat-surat harus sudah clean sebelum Sabtu. Lalu suami ibu bilang, aku tahu, Ma. Tapi melihat Rena mulai membaik, aku merasa. Dan mertua ibu memotong, jangan lemah. Ingat Serli dan calon cucumu. Kalau Rena benar-benar sembuh,
Dia akan tahu segalanya dan kamu akan kehilangan semua. Sekarang kita sudah terlanjur. Lebih baik kita pastikan dia tidak punya kekuatan melawan. Udara di ruangan itu seolah habis. Kata-kata itu lebih kejam daripada sel kanker manapun. Pastikan dia tidak punya kekuatan melawan. Apa rencana mereka? Melumpuhkanku secara hukum? Atau, lebih dari itu? Lalu, desakku. Suami ibu terdiam lama. Lalu dia bilang, apa yang harus kita lakukan? Mertua ibu menjawab, kita punya surat kuasa yang sudah ditandatangani saat dia tidak sadar betul. Kita bisa gunakan itu untuk hal lain. Dan, dokter yang menangani Rena, kita bisa minta surat keterangan tentang kondisi mentalnya yang labil karena penyakit dan obat-obatan. Untuk menguatkan posisi kita nanti. Mereka bukan hanya ingin hartaku. Mereka ingin menyerang kredibilitasku, kewarasanku. Mereka ingin menguburku hidup-hidup dalam stigma sebagai perempuan sakit jiwa yang tidak bisa mengurus diri sendiri, apalagi harta. Rasa mual yang hebat menyerang. Tapi di balik mual itu, kemarahan yang membara mulai menemukan bentuknya yang padat, dingin, dan tajam. Mereka akan menghancurkan segalanya untukku, gumamku. Tapi mereka belum menang, bisik Suster Wati, memegang bahuku. Kita sudah selangkah lebih depan. Kita tahu rencana mereka. Dan besok, kita akan dapat bantuan. Aku mengangguk. Air mata sudah tidak ada lagi yang tersisa. Yang ada hanya sebuah tekad baja. Aku melihat ke jendela, di mana langit mulai gelap. Kalau untuk bertahan hidup kalian harus menginjakku, maka bersiaplah, pikirku. Karena aku sudah belajar berdiri dari tempat yang paling hancur. Dan aku tidak akan jatuh lagi. Kebenaran itu telah menetes. Perlahan, seperti racun yang merembes dari luka. Tapi kali ini, racun itu tidak akan mematikanku. Ia akan kuolah menjadi serum penawar. Dan besok, dengan bantuan seorang relawan hukum bernama Arif, serum itu akan mulai disuntikkan ke dalam sistem pertahananku. Pertarungan untuk hidupku yang sesungguhnya, baru saja memasuki babak barunya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, aku punya peluang. Keesokan siang, sinar matahari menerobos jendela dengan agresif, memotong-motong bayangan di lantai rumah sakit. Kecemasanku membuncah seperti air pasang. Setiap langkah kaki di koridor membuat napasku tersendat. Apakah itu dia? Apakah itu mereka? Suster Wati masuk dengan wajah tenang. Di belakangnya seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, berkemeja lengan panjang sederhana dan membawa tas kulit usang. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam dan penuh perhatian. Bu Rena, ini Pak Arif, teman kakak saya dari Bandung yang kebetulan sedang kesini, ujar Suster Wati dengan nada natural yang patut diacungi jempol. Selamat siang, Bu Rena. Semoga lekas sembuh, sapa Pak Arif, menjabat tanganku dengan erat. Sentuhannya hangat dan menenangkan. Setelah basa-basi singkat tentang kondisi kesehatan, Suster Wati berbisik, saya jaga di luar. Dia keluar, meninggalkan kami berdua di ruangan yang tiba-tiba terasa lebih kecil. Pak Arif langsung membuka tasnya, mengambil notes dan recorder kecil. Saya dari LSM Sentara, Bu. Suster Wati sudah memberi gambaran singkat. Tapi saya perlu mendengar langsung dari Ibu. Ceritakan semuanya, dari awal. Jangan terburu-buru. Dan aku pun bercerita. Dengan suara yang kadang terputus karena emosi atau kelelahan, aku menumpahkan segalanya. Kecurigaanku sejak di ICU, bisikan-bisikan, nama Shirley, dokumen yang kubaca tapi tak kupahami sepenuhnya, SMS tentang villa dan cincin, reaksi mereka saat dokter memberi kabar baik, hingga slip deposit hijau yang kusimpan. Aku mengeluarkan slip kertas itu dari balik sarung bantal. Tangan Pak Arif dengan hati-hati menerimanya, memeriksa setiap detail. Alisnya berkerut. Ini bukti yang sangat penting, Bu Rena. Tanda terima setoran dengan keterangan eksplisit. Bisa menjadi pintu masuk untuk melacak transaksi lainnya. Dia mencatat sesuatu. Nomor rekening ini atas nama suami ibu. Aku mengangguk. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu mendapatkan salinan dokumen yang ibu tanda tangani. Tanpa itu, kita hanya punya kecurigaan. Kedua, kita perlu memastikan status hukum rumah ibu. Apakah sudah benar-benar terjual, atau masih dalam proses?
Ketiga, dia menatapku. Kita perlu memutuskan tujuan ibu. Apa yang ibu inginkan? Pertanyaan itu menggantung. Apa yang kuinginkan? Seminggu yang lalu, yang kuinginkan hanyalah sembuh dan kembali ke kehidupan lama. Sekarang, aku ingin rumahku kembali. Aku ingin mereka bertanggung jawab. Dan aku ingin pergi dari mereka. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin dan penuh tekad. Pak Arif mengangguk, tidak terkejut. Itu jelas. Kita akan mengupayakan pembatalan segala transaksi yang dilakukan dengan itikat buruk dan tanpa persetujuan ibu yang sepenuhnya sadar. Kita juga akan melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Tapi, dia memberi penekanan, proses hukum butuh waktu. Dan ibu masih dalam pemulihan. Sementara itu, mereka mungkin akan semakin agresif. Aku tahu. Mereka rencanakan menyatakan aku tidak waras. Pak Arif mengernyit. Itu kejam, tapi tidak mengejutkan. Itu sebabnya kita perlu bertindak cepat. Ibu punya keluarga atau tempat tinggal sementara setelah keluar dari sini. Sepupuku, Sari. Hubungan kami tidak dekat, tapi dia selalu baik. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di seberang kota. Aku mengutarakan itu. Hubungi dia. Jelaskan situasinya seperlunya. Pastikan ibu punya tempat aman untuk pulang nanti, karena kemungkinan besar ibu tidak bisa kembali ke rumah itu. Realita itu seperti tamparan. Tidak bisa pulang. Rumah yang kuperjuangkan, yang setiap sudutnya ku kenali, mungkin sudah dirampas, atau setidaknya dipenuhi oleh bayangan pengkhianatan. Baik, jawabku lirih. Sekarang, untuk dokumen. Pak Arif berpikir. Apakah ibu ingat nama notaris atau kantor pengacara yang mengurus dokumen itu? Aku menggeleng. Tapi, ada nomor di map biru itu. 017 SPK 9 2023. Itu nomor surat kuasa. Bisa dilacak. Dia mencatat. Saya akan mulai dari sini. Juga, kita perlu mengamankan aset-aset ibu yang lain. Tabungan, BPKB kendaraan jika ada. Apakah suami ibu punya akses ke rekening bersama? Ada satu, untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi saldonya kecil. Tutup. Atau amankan dana yang ada. Ibu bisa minta bantuan sepupu ibu untuk ini. Yang penting, ibu harus punya kendali atas keuangan ibu sendiri mulai sekarang. Dia memberikan banyak instruksi, mengumpulkan bukti percakapan, tidak konfrontasi langsung, dan yang terpenting, menjaga kesehatan. Kemenangan hukum tidak ada artinya jika ibu tidak sehat untuk menikmatinya, katanya. Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam. Saat Pak Arif hendak pergi, dia memberikan kartu namanya dan nomor telepon pribadi. Hubungi saya kapanpun. Dan Bu Rena, dia berjongkok agar sejajar dengan tempat tidurku, matanya lembut tapi tegas. Ibu bukan korban yang tidak berdaya. Ibu adalah penyintas. Dan penyintas adalah pejuang. Ibu sudah memulai perjuangan itu dengan mencari bantuan. Itu langkah terberat. Sekarang, kita berjalan bersama. Dia pergi, meninggalkan sebuah beban yang terasa lebih ringan karena dibagi, dan sebuah keyakinan baru yang mengkristal di dadaku. Beberapa jam kemudian, telepon burnerku bergetar. Sebuah SMS dari nomor tak dikenal. Proses notaris untuk jual beli final besok pagi. Semua pihak tanda tangan. Pastikan tidak ada gangguan. Jantungku berhenti berdetak. Besok pagi, mereka akan menyelesaikan semuanya. Memindahkan hak milik rumahku secara resmi. Aku harus bergerak. Sekarang. Dengan gemetar, aku mengetik SMS balasan ke Pak Arif, meneruskan pesan tersebut dan menanyakan apa yang bisa dilakukan. Balasannya datang cepat. Jangan panik. Proses jual beli di notaris membutuhkan kehadiran penjual atau kuasanya yang sah. Jika ibu tidak hadir dan tidak memberikan kuasa yang sah, transaksi bisa dibatalkan. Tapi kita perlu bukti bahwa kuasa yang mereka gunakan cacat hukum. Saya akan berusaha mendapatkan salinannya malam ini. Tetaplah tenang dan jangan beritahu mereka apapun. Malam itu adalah malam paling panjang dalam hidupku. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku memandangi langit-langit, membayangkan Galang dan Mama Lani mungkin sedang merayakan kemenangan,
kecil mereka besok. Membayangkan Shirley dengan cincin barunya. Api di dalam diriku, kemarahan, rasa sakit, keinginan untuk membela diri, membakar habis sisa-sisa cinta dan kenaifanku. Kemudian, tepat sebelum tengah malam, telepon burnerku berdering. Suara Pak Arif tegang tapi terkendali. "Bu Rena, saya dapatkan salinannya. Seorang kenalan di kantor notaris itu bersedia membantu. Ini buruk, tapi juga baik." "Katakan," desakku. "Surat kuasa yang ibu tanda tangani adalah surat kuasa mutlak, General Power of Attorney, yang memberi wewenang sangat luas kepada suami ibu, termasuk untuk menjual, mengalihkan, dan membebankan hak atas semua harta bawaan dan bersama ibu. Ditandatangani dan disahkan notaris sehari setelah ibu masuk ICU. Tapi, aku tidak pernah ke notaris. Tanda tangan ibu di sana sangat mirip dengan tanda tangan asli, tapi menurut analisis cepat teman saya, ada kemungkinan pemalsuan. Atau, bisa jadi ibu menandatanganinya dalam kondisi tidak sadar penuh, seperti yang ibu ceritakan tentang dokumen di rumah sakit. Itulah poin lemah mereka. Dan, jual beli besok. Berdasarkan dokumen, mereka akan menggunakan surat kuasa itu untuk menandatangani akta jual beli di hadapan notaris. Jika berhasil, hak milik akan berpindah resmi. Kita harus hentikan, teriakku dalam bisikan. Kita akan coba. Besok pagi, sebelum jam mereka di notaris, saya akan mengirimkan somasi pra-peradilan kepada notaris yang bersangkutan, dengan tembusan ke calon pembeli, Pak Warsito, bahwa terdapat sengketa dan dugaan pemalsuan. Saya juga akan melaporkan dugaan tindak pidana ini ke kepolisian. Tapi, suaranya rendah, ini seperti bermain kartu. Risikonya, mereka akan tahu ibu melawan. Konfrontasi akan terbuka. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi kegelapan di luar jendela. Konfrontasi terbuka. Tidak ada lagi ruang untuk kepura-puraan. Aku membayangkan wajah terkejut Galang, kemarahan Mama Lani. "Lakukan," kataku, suaraku tiba-tiba mantap dan jelas. Sudah saatnya mereka tahu, mayat yang mereka rencanakan untuk dikuburkan ternyata masih bisa bernapas. Dan mayat itu sekarang membawa sekop. Api di dalam rahim penderitaanku telah menemukan jalurnya ke permukaan. Besok pagi, ia akan menyala menjadi kobaran yang pertama. Dan semua orang akan melihat cahayanya. Pagi itu, udara di ruang rumah sakit terasa seperti kaca yang akan pecah. Aku sudah berpakaian lengkap, baju tidur rumah sakit, rambut diikat rapi, duduk di tepi tempat tidur, menatap telepon burner di genggamanku. Jam menunjukkan pukul 8.15. Di sebuah kantor notaris di pusat kota, Galang, Mama Lani, dan calon pembeli rumah, Pak Warsito, seharusnya sudah bertemu. Aku membayangkan mereka duduk di ruangan ber-AC, dengan map-map penting, mungkin meneguk kopi, menunggu notaris memulai proses. Jam 8.30. Teleponku bergetar. Sebuah SMS dari Pak Arif. Somasi dan laporan sudah dikirim via kurir khusus dan email ke notaris dan Pak W, menunggu respon. Aku mengepalkan tangan. Baiklah, mari kita mulai. Di kantor notaris, Budi Krekan, suasana awalnya riang. Galang mengenakan kemeja baru, Mama Lani dengan gaun yang rapi. Pak Warsito, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, terlihat santai. Semoga prosesnya lancar, kata Pak Warsito sambil menandatangani beberapa dokumen awal. Pasti, Pak. Semua dokumen lengkap, sahut Mama Lani dengan senyum percaya diri. Notaris, seorang wanita bernama Ibu Yani, sedang memeriksa berkas. Dia membuka map berisi surat kuasa, akta jual beli draft, dan identitas. Wajahnya yang awalnya netral, perlahan berkerut. Dia membaca ulang surat kuasa itu, lalu menatap Galang. Maaf, Pak Galang. Surat kuasa ini, ada masalah. Galang langsung tegang. Masalah apa, Bu? Itu sah. Tanda tangan pemberi kuasa, Ibu Rena Wulandari. Kami mendapat informasi bahwa terdapat sengketa terkait kuasa ini. Ibu Yani mengangkat selembar kertas yang baru saja diterima oleh asistennya. Ada somasi dari pengacara mewakili Ibu Rena, menyatakan bahwa kuasa ini diduga diperoleh dengan cara tidak sah, dan meminta pembatalan transaksi. Juga ada tembusan laporan ke polisi.
Wajah Galang dan Mama Lani sekonyong-konyong pucat pasi. Tidak mungkin, seru Mama Lani, berdiri. Itu pasti fitnah. Istri anak saya sakit parah, tidak waras. Dia tidak mengerti apa-apa. Ibu Yani, ini kesalahpahaman. Galang mencoba tenang, tapi nadanya bergetar. Istri saya memang sakit, dan mungkin ada orang yang memanfaatkan kelemahannya. Pak Warsito kini duduk tegak, wajahnya berubah masam. Apa artinya ini? Apakah jual beli ini bermasalah secara hukum? Sepertinya ada klaim dari pemilik sah bahwa dia tidak memberikan kuasa dengan sadar. Jelas Ibu Yani dengan profesional. Sebagai notaris, saya tidak bisa melanjutkan proses ini sebelum sengketa hukum ini diselesaikan. Itu melanggar kode etik dan berisiko bagi semua pihak, termasuk Bapak sebagai pembeli. Tapi uang DP sudah kami terima. Protes Galang, hampir tanpa berpikir. Dan itu bisa menjadi masalah hukum tersendiri, Pak, balas Ibu Yani dingin. Pak Warsito berdiri, marah. Saya tidak mau terlibat masalah hukum. Saya ingin rumah yang bersih secara hukum. Transaksi ini saya tunda sampai kalian bereskan urusan keluarga kalian. Dia mengumpulkan barang-barangnya. Dan saya mau uang DP saya kembali jika ternyata ini tidak bisa dilanjutkan. Dia meninggalkan ruangan dengan langkah marah. Kekacauan pun terjadi. Mama Lani nyaris berteriak, mencoba membujuk notaris. Galang terduduk lemas, wajahnya hancur. Rencana rapi mereka berantakan dalam sekejap. Teleponku berdering. Suara Pak Arif. Bu Rena, mereka batal. Notaris menolak melanjutkan. Pak Warsito marah dan menuntut DP dikembalikan. Lega yang luar biasa, dicampur rasa kemenangan yang pahit, mengalir di sekujur tubuhku. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kemungkinan besar, mereka akan langsung menghadap ibu. Mereka tahu ibu yang melawan. Siapkan mental. Benar saja. 1 jam kemudian, langkah cepat dan marah terdengar di koridor. Galang dan Mama Lani masuk ke ruanganku dengan wajah yang diselimuti awan petir. Mama Lani langsung menyerang. Rena, apa yang sudah kau lakukan? Kau tahu kau sudah menghancurkan segalanya. Aku duduk dengan tenang, tangan terlipat di atas selimut. Menghancurkan apa, Ma? Transaksi jual rumah. Kenapa kau kirim pengacara? Kau tidak waras, ya? Obat-obatan sudah merusak otakmu, teriaknya. Galang mendekat, wajahnya penuh dengan konflik yang menyakitkan. Ren, kenapa? Aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk biaya pengobatanmu. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa sedikit pun sisa cinta. Hanya dengan pengamatan dingin seorang peneliti terhadap spesimen yang mengkhianati. Untuk biaya pengobatanku? Atau untuk DP villa dan cincin tunanganmu untuk Serli? Dia terkesiap, wajahnya putih seperti kertas. Mama Lani juga terdiam, kehilangan kata-kata. Kamu tahu tentang Serli? Suara Galang bergetar. Aku tahu segalanya, Mas. Aku tahu tentang SMS intim di villa. Aku tahu tentang cincin. Aku tahu tentang DP dari Pak Warsito yang masuk ke rekeningmu. Aku mengeluarkan slip deposit hijau itu dari bawah bantalku, mengacungkannya. Aku bahkan tahu rencana kalian untuk menyatakan aku tidak waras. Mereka seperti patung. Rencana mereka yang rapi terbongkar di depan mata mereka sendiri. Rena, dengar penjelasan Mama. Mama Lani mencoba nada yang lebih lunak, tapi masih penuh muatan. Tidak, potongku. Suaraku datar, tapi memotong seperti pisau bedah. Aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan. Sekarang, dengarkan aku. Rumah itu adalah hakku. Aku tidak akan membiarkan kalian menjualnya. Transaksi itu batal. Dan uang DP itu harus dikembalikan ke Pak Warsito. Tapi uang itu sudah terpakai. Galang membentak, kehilangan kendali. Itu urusanmu. Jual cincin tunanganmu. Jual villa impianmu. Atau hadapi tuntutan pidana penggelapan dan pemalsuan tanda tangan. Aku memandang mereka satu persatu. Pilihan ada di tangan kalian. Mama Lani menarik napas dalam-dalam, matanya menyipit penuh kebencian. Kau pikir kau menang? Kau masih sakit.
Kau tidak punya apa-apa tanpa kami. Pengacara bayanganmu itu tidak akan membantumu selamanya. Kita lihat saja, jawabku. Sekarang, kalian bisa pergi. Kunjungan kalian membuatku lelah. Dan aku butuh istirahat untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya. Galang menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kubaca. Ada rasa malu, kesal, ketakutan, dan mungkin, sangat mungkin, sedikit penyesalan. Tapi sudah terlambat untuk penyesalan. Mereka pergi, kali ini dengan langkah tertatih dan bahu yang terkulai. Bukan lagi pemenang yang percaya diri, tapi dua konspirator yang rencananya baru saja digagalkan. Begitu mereka hilang, tubuhku gemetar hebat. Pertunjukan keberanianku itu menguras semua tenaga. Aku berbaring, menatap langit-langit, menarik napas dalam-dalam. Telepon burner bergetar. SMS dari Pak Arif. Saya dengar suara keras. Ibu baik-baik saja. Aku membalas. Baik. Pertempuran pertama selesai. Mereka pergi dengan ekor di antara kaki. Balasannya. Bagus. Tapi ini baru awal. Mereka akan melawan balik, mungkin dengan lebih kotor. Istirahat sekarang. Besok kita lanjutkan. Aku meletakkan telepon. Di luar jendela, awan kelabu mulai tersibak, menunjukkan sepetak langit biru. Senjata santunku, ketenangan, fakta, dan bukti, telah bekerja dengan baik. Mereka mengharapkan tangisan, kepasrahan, atau amukan seorang perempuan sakit. Mereka mendapat seorang jenderal yang terluka, yang merencanakan serangan balik dari tempat tidurnya. Pertempuran mungkin baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, aku yakin, aku bisa memenangkan perang ini. Kabar tentang kegagalan di kantor notaris dan konfrontasi di rumah sakit pasti telah menyulut kepanikan di kubu mereka. Untuk beberapa hari, aku tidak mendengar apa-apa dari Galang atau Mama Lani. Keheningan itu justru lebih menegangkan. Aku menggunakan waktu itu untuk mengumpulkan tenaga dan menyusun strategi bersama Pak Arif, yang kini telah resmi menjadi pengacaraku. Status rumah masih atas nama ibu dan suami, jelas Pak Arif suatu pagi via telepon. Somasi kita telah membekukan transaksi secara de facto. Tapi kita perlu tindakan hukum yang lebih permanen. Permohonan pembatalan surat kuasa dan sita jaminan pada rumah tersebut di pengadilan negeri. Berapa lama? Dengan kasus sejelas ini dan bukti awal yang kita punya, sekitar 1-2 minggu untuk mendapatkan penetapan sela. Tapi itu berarti ibu harus siap hadir di pengadilan. Aku melihat tubuhku yang masih lemah, tapi mengangguk di ujung telepon. Aku siap. Ada satu hal lagi, lanjut Pak Arif, suaranya serius. Mereka tidak diam. Sumber saya di kantor kecamatan bilang, ada pengajuan permohonan izin nikah untuk Galang Pratama dan Serly Anggraeni. Diajukan kemarin. Mereka tetap melanjutkan. Meski rumah belum jadi, meski aku masih hidup, mereka tetap memaksakan pernikahan itu. Rasa sakit yang tajam menusuk dadaku, tapi cepat kuredam. Sudah tidak ada lagi luka yang bisa mereka buat. Hanya ada amunisi untuk kemarahanku. Mereka pikir pernikahan akan menguatkan posisi mereka? Atau Serly sudah hamil, dan mereka terdesak waktu. Kemungkinan besar. Atau mereka ingin mengikat komitmen sebelum segalanya makin berantakan. Ibu perlu tahu, pernikahan mereka adalah pelanggaran hukum karena suami ibu masih terikat perkawinan sah. Tapi itu perlu proses cerai dulu, yang bisa mereka permudah dengan alasan lain. Seperti apa? Misalnya, dengan menyatakan bahwa perkawinan ibu sudah rusak karena ibu dianggap tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri akibat sakit berkepanjangan. Atau, yang lebih keji, dengan meminta pembatalan perkawinan dengan alasan ibu menyembunyikan penyakit berat sebelum menikah. Napasku tertahan. Betapa rendah mereka bisa jatuh. Tapi itu tidak benar. Aku didiagnosis setelah menikah. Di pengadilan, kebenaran bisa dibelokkan dengan bukti dan kesaksian yang diatur. Tapi jangan khawatir, kita akan hadapi. Yang penting, kita ambil inisiatif. Ibu ingin mengajukan gugatan cerai. Pertanyaan itu, aku menarik napas panjang, memandangi cincin kawin yang masih melekat di jari manisku, terasa seperti belenggu besi berkarat. Iya, dengan pasal pengkhianatan dan kekerasan psikis.
Aku ingin yang memutuskan hubungan ini adalah aku, bukan mereka. Bagus. Itu akan memperkuat posisi ibu. Saya akan siapkan berkasnya. Tapi ada hal lain yang lebih mendesak. Kita harus mengganggu pernikahan mereka. Hari H menjelang pernikahan mereka, yang rencananya tetap digelar di sebuah gedung serbaguna sederhana di pinggiran kota, aku mempersiapkan senjata pamungkas. Dengan bantuan Pak Arif dan seorang investigator swasta yang bekerja pro bono untuk LSM, kami mengumpulkan data lengkap, undangan digital yang bocor, bukti transfer DP gedung dari rekening Galang, bahkan foto-foto persiapan dekorasi. Pernikahan besok siang, pukul 11, lapor Pak Arif. Semua sudah dipersiapkan, meski terkesan terburu-buru dan sederhana. Mereka mungkin ingin cepat selesai sebelum ada hambatan lagi. Kalau begitu, kita kirim kado pernikahan yang tidak mereka harapkan, kataku, suaraku dingin. Malam sebelum pernikahan, dengan tubuh yang masih gemetar tapi tekad yang membara, aku merekam sebuah video pendek. Tanpa riasan, dengan wajah pucat dan rambut tipis akibat kemoterapi, duduk di tempat tidur rumah sakit. Aku berbicara dengan tenang, jelas, penuh martabat. Kepada semua tamu undangan yang terhormat besok, terutama keluarga besar dari mempelai pria, Galang Pratama. Perkenalkan, saya Rena Wulandari, istri sahnya. Saya saat ini masih dalam perawatan intensif melawan kanker, dan sangat berduka mengetahui bahwa di saat saya berjuang hidup mati, suami saya dan keluarga sedang merencanakan pesta pernikahannya dengan wanita lain. Saya telah mengambil langkah hukum. Semoga kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah menjadi berkat. Terima kasih. Video berdurasi 30 detik itu kukirimkan ke Pak Arif. Dia yang akan menyebarkannya melalui akun-akun media sosial palsu ke grup-grup keluarga besar Galang dan Mama Lani yang telah kami identifikasi. Tepat pada pukul 9 pagi hari H, 1 jam sebelum akad, saat para tamu mungkin sedang bersiap-siap. Esok harinya, di gedung serbaguna, mawar, dekorasi putih dan emas sederhana telah terpasang. Shirley, dengan gaun pengantin sederhana, duduk di kamar rias, wajahnya tegang. Galang di ruang lain, berdasi tapi wajahnya kusut, terus-menerus mengecek ponselnya yang terus berdering. Mama Lani, yang menjadi penggerak utama acara, terlihat seperti berada di tengah medan perang. Abang, tolong pastikan sound system. Ibu, kursi tamu VIP kurang 1. Tiba-tiba, handphone seorang bibi dari pihak Galang berdering keras. Lalu, tante yang lain. Dan yang lain lagi. Suara berbisik mulai menyebar. Wajah-wajah yang tadinya riang berubah menjadi cemas, heran, kemudian mencela. Beberapa mulai menunjukkan ponsel mereka ke orang lain. Lihat, ini istrinya? Yang sakit kanker. Ya ampun, di rumah sakit. Jadi selama ini Galang. Ini memalukan. Kita hadir di pernikahan selingkuh. Keributan kecil mulai terjadi. Beberapa tamu, terutama dari keluarga jauh yang tidak tahu detailnya, mulai mendekati Mama Lani dengan pertanyaan menohok. Lani, ini benar? Istrinya Galang masih hidup dan sakit. Ini fitnah. Itu video editan, bantah Mama Lani, tapi paniknya jelas terlihat. Galang, yang mendengar keributan, keluar dari ruangan. Begitu melihat kerumunan dan ekspresi tamu, wajahnya langsung menghitam. Seorang pamannya menghampiri, menatapnya dengan tajam. Galang, apa yang terjadi? Video itu benar. Paman, itu tidak seperti kelihatannya. Galang terbata-bata. Tamu-tamu mulai ada yang berdiri, ragu-ragu. Suasana pesta yang seharusnya riang menjadi tegang dan mencekam. Dan puncaknya datang ketika seorang kurir seragam resmi masuk ke dalam gedung, mencari Bapak Galang Pratama atau keluarga besar yang mewakili. Ada apa ini? Tanya Mama Lani dengan suara tinggi. Saya dari kantor pengacara Arif Hrekan. Atas nama klien kami, Ibu Rena Wulandari, saya diperintahkan untuk menyampaikan ini secara langsung di acara ini sebagai bentuk somasi dan upaya perdamaian. Kurir itu sebenarnya adalah staf Pak Arif yang berpakaian rapi, menyerahkan sebuah amplop kertas coklat tebal kepada Galang. Dengan tangan gemetar, Galang membukanya. Isinya, gugatan cerai dengan pasal-pasal berat, permohonan sita jaminan atas rumah dan aset lainnya,
serta pemberitahuan pelaporan ke kepolisian atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Semua dengan cap dan tanda tangan pengacara yang sah. Suasana menjadi senyap, lalu pecah menjadi gemuruh. Tamu-tamu yang masih ragu kini menjadi yakin. Beberapa langsung mengambil tas mereka dan pergi tanpa pamit. Yang lain menggelengkan kepala, memandangi Galang dan keluarganya dengan pandangan hina. Shirley, yang didampingi oleh orang tuanya, keluar dari kamar rias. Wajahnya basah oleh air mata, bukan air mata bahagia, tapi kemarahan dan rasa malu. Dia menatap Galang dengan tatapan menyalahkan, lalu menarik gaunnya dan berjalan cepat keluar, diikuti keluarganya yang juga wajahnya merah karena malu. Acara berantakan total. Hanya tersisa keluarga inti Galang dan Mama Lani yang berdiri di tengah dekorasi yang tiba-tiba terasa sangat ironis. Uang yang telah mereka keluarkan, DP gedung, dekorasi, catering, terbuang percuma. Lebih dari itu, harga diri mereka tercabik-cabik di depan orang-orang yang mereka kenal. Galang meremas-remas berkas gugatan itu, tubuhnya terguncang hebat. Mama Lani terduduk di salah satu kursi, wajahnya kosong, tatapan hampa. Pernikahan yang mereka paksakan, yang mereka harapkan akan menjadi awal baru, justru menjadi panggung kehancuran publik mereka. Dan semua tamu undangan telah menjadi saksi mata betapa busuknya fondasi, kebahagiaan, yang mereka bangun. Sementara itu, di rumah sakit, aku menerima telepon dari Pak Arif. Operasi berhasil, Bu Rena. Acara mereka hancur berantakan. Gugatan sudah disampaikan. Polisi juga telah memanggil mereka untuk pemeriksaan awal minggu depan. Aku menutup mata, menelan luapan emosi yang kompleks. Bukan kebahagiaan yang kurasakan, tapi sebuah kelegaan yang dalam, dan kepuasan bahwa keadilan, setidaknya, mulai tampak batang hidungnya. Terima kasih, Pak Arif. Tapi waspada, orang yang terpojok bisa jadi lebih berbahaya. Ibu masih di sini sampai besok, kan? Ya. Dan setelah keluar, aku akan ke rumah Sari. Aku sudah siap untuk babak berikutnya. Kami menutup telepon. Aku memandangi langit di luar jendela yang cerah. Pernikahan mereka telah gagal. Tapi pernikahanku dengan Galang, secara hukum, masih ada. Dan pertempuran untuk membubarkannya dengan cara yang terhormat, setidaknya untukku, baru saja dimulai dengan kemenangan pembuka yang cukup gemilang. Mereka ingin pesta. Mereka dapatkan pertunjukan hukum. Dan aku, sang dalang yang tak terlihat dari balik tirai rumah sakit, baru saja menarik tali pertama. Kekacauan di gedung Mawar adalah bom yang ledakannya bergema jauh lebih keras dari perkiraan siapapun. Dalam hitungan jam, video pendeku, rekaman kamera ponsel tamu yang menunjukkan keributan, dan foto amplop somasi telah menyebar liar di grup-grup WhatsApp dan media sosial. Tagar istri sakit diselingkuhi menjadi trending topik lokal. Wajah Galang, Mama Lani, dan Shirley yang samar-samar terekam, menjadi sasaran empuk netizen. Keesokan paginya, aku mendapati ruanganku dipenuhi karangan bunga dan makanan dari orang-orang tak dikenal. Dukungan dari para perempuan yang merasa tersentuh atau mungkin hanya penasaran. Suster Wati terpaksa mengatur lalu lintas pengunjung dan meminta privasiku dilindungi. Namun, simpati massal hanyalah latar. Medan perang yang sesungguhnya adalah meja hijau dan kantor polisi. Pukul 10, telepon dari Pak Arif. Bu Rena, mereka sudah dipanggil penyidik untuk pemeriksaan sebagai terlapor. Tapi mereka datang dengan pengacara. Pengacaranya dari firma yang cukup ternama, bermuka tebal. Bagaimana respons mereka? Menyangkal semua. Mereka klaim surat kuasa itu sah. Ibu yang setuju karena takut biaya rumah sakit. Mereka juga mengajukan permohonan pembatalan gugatan cerai ibu dengan alasan ibu tidak cakap hukum karena kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat penyakit dan obat-obatan. Napasku tersendat. Mereka benar-benar memakai taktik itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita lawan dengan bukti. Dr. Arinda sudah bersedia menjadi saksi ahli tentang kondisi mental ibu yang tetap kompeten meski sakit. Kita juga sudah punya rekaman audio saat ibu menandatangani dokumen itu. Kamera keamanan ICU yang berhasil Suster Wati amankan, meski tanpa suara, menunjukkan ibu sangat lemah dan didampingi ketat oleh suami. Itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan situasi Chorchion. Ada lagi.
Iya, kabar buruk. Karena tekanan publik, kantor Galang mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal. Dia dinonjobkan sementara. Tapi kabar baiknya, Pak Warsito, sang calon pembeli rumah, marah besar karena merasa ditipu. Dia sekarang bersedia menjadi saksi kita. Dia akan memberikan keterangan bahwa Galang dan Mama Lani meyakinkannya bahwa ibu sudah setuju dan surat kuasa sah, serta bahwa ibu tidak akan lama lagi. Rasa mual yang familiar muncul, tapi kali ini bukan karena obat. Ini karena betapa jahatnya rencana mereka. Mereka benar-benar berharap aku mati. Jadi, perang sudah benar-benar terbuka. Benar, Bu Rena. Dan kita akan memenangkannya. Tapi ibu harus kuat. Besok, ibu akan dipulangkan. Saya sudah koordinasi dengan sepupu ibu, Sari. Dia akan menjemput. Tapi, kita perlu antisipasi. Mereka mungkin akan mencoba mendekati ibu, mengintimidasi, atau meminta damai dengan cara mereka. Tidak akan ada damai, kataku, suaraku datar. Kecuali jika mereka mengakui kesalahan dan menerima semua konsekuensi hukumnya. Pemulanganku dari rumah sakit adalah sebuah operasi kecil-kecilan. Pak Arif mengatur agar mobil Sari bisa masuk ke area khusus, dan seorang security disewa untuk mengawal kami keluar. Aku mengenakan masker dan syal, duduk di kursi roda, tapi matahari tajam mengawasi sekeliling. Dan benar, di depan gerbang rumah sakit, ada beberapa wartawan. Tapi ada juga dua sosok yang tidak kusangka akan berani muncul, Galang dan Mama Lani. Mereka terlihat hancur. Galang seperti kehilangan 10 kilogram. Matanya cekung. Mama Lani kehilangan aura sang ratunya, berkerudung sederhana. Melihatku, mereka melangkah mendekat, tapi dihalangi oleh security dan Pak Arif yang datang bersama kami. Rena, kita perlu bicara, teriak Galang, suaranya serak. Aku memberi isyarat pada security untuk memberi mereka jalan. Aku ingin mendengar ini. Ren, tolong. Galang meraih tangan kursi rodaku, tapi tidak berani menyentuhku. Ini semua sudah keterlaluan. Kamu hancurkan hidup kami. Kalian yang menghancurkan hidup kalian sendiri. Jawabku, tenang. Dan hidupku. Mama Lani, dengan sisa-sisa gengsinya, mencoba nada otoriter. Rena, sudah cukup. Tarik laporan polisi dan gugatanmu. Kita urus ini secara keluarga. Kamu bisa dapat bagian dari rumah, dan kita selesaikan dengan baik. Aku menatapnya, heran dengan keberaniannya. Bagian dari rumah yang adalah hakku sejak awal, dan diselesaikan dengan baik setelah kalian mencoba menjualnya, memalsukan tanda tanganku, dan merencanakan pernikahan lain saat aku sekarat? Ibu berpikir ini tawar-menawar di pasar. Kamu tidak paham tekanan yang kami alami. Galang membentak, lalu segera menyesal. Aku terjebak, Ren. Aku takut dengan biaya, dengan masa depan. Shirley, dia mendukungku saat aku jatuh. Dan aku berjuang antara hidup dan mati. Dukungan macam apa yang kau berikan? Dokumen palsu dan rencana pemakaman dini. Suaraku mulai meninggi, emosi yang kusimpan mulai merembes. Kau tidak terjebak, Galang. Kau membuat pilihan. Dan pilihanmu adalah mengkhianati sumpah pernikahanmu, menjual rumah kita, dan berharap aku mati dengan tenang agar tidak merepotkan. Dia terdiam, wajahnya berkerut menahan tangis yang tidak tahu apakah itu penyesalan atau rasa malu. Kami akui kesalahan. Mama Lani mencoba lagi, dengan nada lebih lunak yang terasa paksaan. Kami akan kembalikan uang DP itu. Kamu boleh tinggal di rumah. Tapi hentikan gugatan dan laporan ini. Nama keluarga kita hancur. Galang bisa dipecat. Sekarang aku mengerti. Ini bukan penyesalan. Ini panik karena konsekuensi mulai menghantam. Reputasi, pekerjaan, keuangan mereka runtuh. Kalau begitu, seharusnya kalian memikirkan itu sebelum merencanakan pengkhianatan ini, kataku. Aku tidak akan menarik apapun. Proses hukum harus berjalan. Dan kalian akan menghadapi konsekuensi dari pilihan kalian. Kuberikan isyarat pada Sari untuk mendorong kursi rodaku. Galang mencoba menghalangi sekali lagi. Ren, aku minta maaf.
Aku benar-benar minta maaf. Jangan lakukan ini. Aku berhenti, menatapnya untuk terakhir kalinya. Di mata orang yang pernah kucintai itu, aku akhirnya hanya melihat seorang pengecut yang ketakutan. Maafmu datang terlambat, dan untuk alasan yang salah. Kau minta maaf karena ketahuan, bukan karena menyesal telah menyakitiku. Sekarang, permisi. Aku punya hidup yang harus kubangun kembali. Tanpa kalian. Kami meninggalkan mereka berdiri di terik matahari, terpana, dikelilingi oleh sorotan kamera wartawan yang dengan rakus mengabadikan kehancuran mereka. Perjalanan ke apartemen Sari sunyi. Baru ketika pintu apartemen kecil yang hangat itu tertutup, air mataku akhirnya tumpah. Bukan untuk Galang, tapi untuk segala sesuatu yang telah hilang. Kepercayaan, cinta, dan ilusi tentang keluarga yang kukira akan selalu ada untukku. Sari memelukku erat. Sudah, Ren. Yang jahat akan dapat balasannya. Kamu kuat. Kamu sudah melawan. Malam itu, sambil berbaring di sofa bed Sari, aku membuka telepon. Berita tentang kasusku sudah menjadi artikel online. Ada wawancara singkat dengan Pak Warsito yang menyatakan dirinya korban penipuan. Ada pernyataan dari kantor Galang bahwa mereka menghargai proses hukum. Dan ada foto Galang dan Mama Lani yang tertunduk lesu di depan rumah sakit. Perang terbuka telah dideklarasikan. Aku telah melangkah keluar dari rumah sakit dan masuk ke dalam kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Tapi setidaknya, kehidupan yang kendalinya kembali di tanganku. Mereka mungkin punya pengacara ternama. Tapi aku punya kebenaran, bukti, dan sebuah kemarahan suci yang telah berubah menjadi tekad baja. Besok, dan hari-hari setelahnya, akan ada sidang, pemeriksaan, dan pertempuran hukum yang melelahkan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur dengan rasa damai yang aneh. Karena musuh-musuhku kini ada di luar, jelas terlihat. Dan aku sudah siap bertempur. Hidup di apartemen Sari seperti berada dalam ruang hampa antara dua dunia. Dunia rumah sakit yang penuh kepasifan, dan dunia pengadilan yang penuh ofensif. Tubuhku perlahan pulih. Tapi pikiranku selalu tegang, menunggu serangan balik, mengecek email Pak Arif untuk update perkara. Serangan balik itu datang, tapi tidak seperti yang kuduga. Karma, ternyata, tidak menunggu vonis pengadilan. Ia bekerja dengan caranya sendiri, cepat, dan tanpa ampun. Panggilan pertama datang 3 hari setelah aku keluar rumah sakit. Dari Suster Wati. Bu Rena, ada kabar tentang mertua ibu, Mama Lani. Suaranya aneh, antara iba dan puas. Dia kenapa? Kena stroke ringan. Dilarikan ke IGD semalam. Aku terdiam. Mama Lani, wanita kuat yang selalu tegas dan memegang kendali, tumbang. Penyebabnya? Tekanan darah tinggi akut. Kata tetangganya yang satu kompleks, dia stres berat sejak kasus ibu meledak. Dicemooh tetangga, dituduh matre dan jahat sama kenalan-kenalannya di arisan. Anaknya, Galang, juga terus-menerus bertengkar dengannya karena disalahkan atas semua kegagalan ini. Ditambah tuntutan balik dari Pak Warsito yang mau uang DP-nya plus ganti rugi. Tekanan finansialnya berat. Aku menarik napas panjang. Bukan rasa senang yang kurasakan, tapi sebuah pengakuan pilu bahwa inilah konsekuensi. Mereka mengira bisa mengendalikan segalanya, termasuk hidup dan matiku. Nyatanya, mereka tidak bisa mengendalikan bahkan tekanan darah mereka sendiri. Kondisinya bagaimana? Masih dirawat. Mulutnya sedikit mencong, dan ada kelemahan di sisi kanan tubuh. Masih bisa pulih, tapi butuh terapi panjang. Dan biayanya tidak kecil. Uang. Selalu uang. Uang yang mereka incar dengan menjual rumahku, kini habis untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Terima kasih infonya, Suster. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Ya, ini pilihan mereka. Aku tidak bersalah, jawabku. Dan aku menyadari itu benar. Aku hanya membela diri. Konsekuensi yang mereka alami adalah buah dari pohon beracun yang mereka tanam sendiri. Panggilan kedua datang dari Pak Arif, 2 hari kemudian. Bu Rena, ada perkembangan dari pihak suami. Tapi ini agak rumit. Apa itu? Shirley, tunangan barunya,
mengalami keguguran. Lagi-lagi, aku terdiam. Bayi. Ada bayi di tengah-tengah kekacauan ini. Keguguran? Kenapa? Stres berat, katanya. Setelah pernikahan gagal dan dia jadi bahan bulian di media sosial, tekanan mentalnya tinggi. Ditambah dia dan Galang terus bertengkar karena saling menyalahkan. Dia dirawat di rumah sakit lain. Dan keluarganya sekarang menuntut Galang bertanggung jawab secara material dan moral. Rantai konsekuensi itu semakin panjang. Seorang bayi yang tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam situasi seperti ini, telah menjadi korban. Hatiku sesak untuk bayi itu, untuk calon manusia yang tidak pernah mendapat kesempatan. Dan Galang hancur. Kehilangan pekerjaan tetap, ibunya sakit, tunangannya keguguran, ditagih utang oleh Pak Warsito, dan berhadapan dengan tuntutan pidana dan perdata dari kita. Sumber mengatakan dia mulai menunjukkan gejala depresi berat. Dia tidak keluar rumah, menolak makan. Bayangan Galang yang dulu gagah, percaya diri, kini terpuruk dalam kegelapan kamarnya sendiri, muncul di kepalaku. Sekali lagi, bukan kebahagiaan yang kurasakan, melainkan sebuah pelajaran tragis tentang betapa cepatnya menara kartu ambruk ketika dasarnya adalah dusta dan pengkhianatan. Apa yang harus kita lakukan, Pak Arif? Terkait perkara kita. Kita lanjutkan. Keadaan mereka yang menyedihkan bukan alasan untuk menghentikan proses hukum. Justru, ini menunjukkan betapa putus asanya mereka sehingga melakukan semua itu. Tapi, pengadilan mungkin akan mempertimbangkan hal ini dalam hal pembuktian atau penetapan sanksi. Kita fokus pada tujuan kita, pembatalan transaksi jual-beli, pemulihan hak ibu atas rumah, dan gugatan cerai yang adil. Baik. Suaraku kecil. Perang hukum harus terus berjalan. Tapi medan tempurnya kini terasa lebih suram, dipenuhi oleh puing-puing kehancuran musuh yang mulai terlihat di mana-mana. Aku memutuskan untuk tidak menjenguk atau menghubungi mereka. Itu akan terlihat munafik, dan akan membuka luka yang sedang berusaha kupulihkan. Tapi suatu sore, teleponku, yang sekarang sudah ponsel biasa, berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Rena. Suara di seberang sana parau, hampa, hampir tidak bisa kukenali. Itu Galang. Dadaku sesak. Apa perlu sesuatu? Dia terdiam lama, hanya terdengar tarikan napas berat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu, stroke. Shirley, keguguran. Aku tidak punya apa-apa lagi, Rena. Itu bukan urusanku, Galang. Kamu tahu siapa yang menyebabkan semua ini? Aku tahu, teriaknya tiba-tiba, lalu menangis. Tangisan lelaki yang pecah, tidak terkendali. Aku tahu. Aku orang paling hina di dunia ini. Aku bunuh anakku sendiri. Aku bikin ibuku sakit. Dan aku nyaris bunuh istriku. Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Jangan bicara sembarangan. Ini benar. Aku berharap kau mati, Rena. Setiap kali melihatmu di ICU, yang kupikirkan adalah kapan semua ini berakhir agar aku bisa bebas. Aku monster. Isaknya menyayat. Aku menutup mata, menahan gejolak di dada. Kenapa kau telpon aku? Untuk mengaku? Untuk meringankan bebanmu? Kau pikir dengan itu aku akan memaafkanmu? Tidak. Aku tidak berharap maaf. Aku cuma ingin dengar suaramu. Yang dulu. Sebelum aku hancurkan segalanya. Suaranya pecah. Aku mencintaimu, Rena. Aku benar-benar pernah mencintaimu. Tapi aku lemah. Dan ketakutan membuatku jadi iblis. Cinta. Kata itu sekarang terasa seperti pisau tumpul yang menusuk-nusuk. Cinta tidak melakukan apa yang kau lakukan, Galang. Itu bukan cinta. Itu kepemilikan, lalu pembuangan ketika dianggap sudah tidak berguna. Dia tak menjawab, hanya terdengar isakan yang perlahan mereda menjadi erangan hampa. Aku akan membayar semua kesalahanku. Dengan cara apapun. Lalu, dia menutup telepon. Aku duduk lama memandangi telepon. Air mata akhirnya tumpah. Bukan untuk dia, tapi untuk semua yang telah mati. Pernikahan kami,
kepercayaan, dan orang yang dulu kukenal sebagai Mas Galang. Orang yang menelepon tadi hanyalah cangkangnya yang remuk. Karma telah berbalas. Dengan cara yang lebih kejam dan menyeluruh daripada yang bisa kubayangkan. Mereka yang mencoba menguburku, kini terkubur dalam reruntuhan kehidupan mereka sendiri. Tapi kenapa rasanya tidak ada kemenangan? Hanya ada kehampaan yang luas dan sebuah tekad untuk tidak pernah lagi, membiarkan diriku menjadi begitu lemah hingga orang lain bisa menganggap hidupku sebagai komoditas yang bisa mereka jual belikan. Aku menghapus air mata, lalu menelepon Pak Arif. Pak Arif, tolong percepat proses pengajuan sita jaminan atas rumah. Aku ingin ini selesai. Aku ingin bisa benar-benar mulai hidup baru, tanpa bayang-bayang rumah itu dan semua kenangan busuk di dalamnya. Perang mungkin masih berlangsung, tapi aku sudah siap untuk meninggalkan medan tempur yang penuh dengan mayat-mayat moral ini, dan berjalan menuju fajar yang kuharap lebih bersih. Ruangan sidang pengadilan negeri terasa kering, berdebu, dan penuh dengan beban sejarah yang tak terucapkan. Udara ber-AC dingin menusuk tulang, tapi tanganku berkeringat. Di kursi sampingku, Pak Arif duduk dengan tenang, tumpukan berkas rapi di depannya. Di seberang, Galang duduk sendirian. Mama Lani tidak hadir. Kondisinya masih memerlukan terapi. Pengacara mahal mereka pun sudah menarik diri. Tak mau terus terlibat dalam kasus yang sudah jelas beraroma kekalahan dan skandal. Proses persidangan berjalan relatif cepat. Bukti-bukti yang kami kumpulkan terlalu kuat. Rekaman kamera ICU, slip deposit dengan keterangan, DP rumah, kesaksian Pak Warsito yang marah, laporan notaris tentang kejanggalan, dan yang paling menentukan, hasil visum et repertum psikologis yang menyatakan aku dalam kondisi cakap hukum saat menandatangani gugatan. Dr. Arinda dengan tegas membantah klaim mereka tentang ketidakwarasanku. Hari pembacaan putusan tiba. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah bijaksana dan lelah, membacakan pertimbangan hukum dengan suara yang jelas dan berwibawa. Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat, Galang Pratama, dengan bantuan pihak lain, ibunya, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan itikat buruk. Memanfaatkan kondisi penggugat yang sedang sakit kritis, mereka melakukan pemalsuan tanda tangan secara halus, penggelapan harta bersama, dan upaya untuk mengalihkan hak milik tanpa persetujuan sah. Setiap kata seperti palu godam yang memaku kesalahan mereka ke dalam catatan resmi negara. Aku melihat ke arah Galang. Dia duduk membungkuk, menatap lantai, wajahnya seperti topeng tanpa ekspresi. Dia sudah terlalu hancur untuk bereaksi. Oleh karena itu, majelis memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan perceraian antara Rena Wulandari dan Galang Pratama. Perceraian dijatuhkan dengan pasal perselingkuhan dan kekerasan psikis di pihak suami. 2. Menyatakan batal demi hukum segala surat kuasa dan perjanjian jual beli terkait rumah di Jalan Permata Biru nomor 27. Hak milik penuh dan sah dikembalikan sepenuhnya kepada penggugat, Rena Wulandari. 3. Menghukum tergugat untuk membayar uang penggantian kerugian material dan imaterial kepada penggugat sebesar jumlah yang cukup signifikan, mencakup biaya pengobatan tambahan yang tidak ditanggung asuransi dan kompensasi penderitaan batin. 4. Meneruskan berkas pidana terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bang! Palu hakim mengetuk. Selesai. Kemenangan. Lengkap. Mutlak. Tapi saat Pak Arif berjabat tangan denganku dengan senyum kepuasan, dan beberapa pihak media yang diizinkan meliput mendekat, yang kurasakan hanyalah kelelahan yang sangat dalam. Sebuah kemenangan yang terasa pahit di lidah, seperti obat yang harus ditelan agar sembuh. Galang berdiri, tubuhnya goyah. Dia menatapku sekilas, matanya kosong, seperti danau yang telah mengering. Tak ada kemarahan, tak ada permintaan maaf lagi, hanya kehampaan total. Lalu, dengan langkah tertatih, dia meninggalkan ruang sidang, menghilang di balik pintu tanpa menoleh. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan rumah di Jalan Permata Biru nomor 27, pagar dicat putih, taman kecil yang dulu kurawat kini dipenuhi rumput liar dan tanaman yang layu. Kuncinya berat di genggamanku. Pak Arif dan Sari menemaniku. "Kamu yakin mau masuk sendiri?" tanya Sari. Aku mengangguk.
Ini sesuatu yang harus kulakukan sendiri. Pintu terbuka dengan bunyi berderit. Bau pengap dan debu menyambutku. Ruang tamu kosong. Beberapa perabot besar masih ada, tapi terasa asing. Setiap sudut mengingatkanku pada sesuatu. Di sofa ini Galang dan aku biasa menonton film. Di dapur itu kami berebut mencicipi masakan. Di teras itu kami membayangkan masa depan. Sekarang, semua kenangan itu terkontaminasi. Tercemar oleh bayangan bisikan jahat di ruang Icu, oleh rencana penjualan diam-diam, oleh hampa di mata Galang di pengadilan. Aku berjalan ke kamar tidur. Lemari pakaianku masih ada, tapi separuhnya kosong. Barang-barang Galang sudah diambil. Di laci, tanpa sengaja, kutemukan album foto pernikahan kami. Aku membuka halaman pertama. Dua wajah muda, penuh cinta dan harapan, tersenyum lepas ke kamera. Air mataku menetes, membasahi kertas foto yang sudah mulai menguning. Ini adalah pemakaman terakhir untuk perempuan di dalam foto itu, untuk cinta yang pernah ada dan kini telah mati dengan cara yang paling buruk. Aku menutup album, meletakkannya kembali. Aku tidak akan membawanya. Setelah berkeliling, aku menyadari satu hal, ini bukan lagi rumahku. Ini hanyalah sebuah bangunan dengan hak milik atas namaku. Semua makna, kehangatan, dan rumah di dalamnya telah dicerabut oleh pengkhianatan. Keluarga dari apartemen Sari, aku sudah memutuskan. Rumah ini akan kujual. Uangnya akan kubagi 3, sebagian untuk biaya hidup dan terapisanku, sebagian kuhibahkan untuk yayasan pendukung pasien kanker yang mengalami kekerasan ekonomi, dan sebagian lagi kutanamkan untuk masa depanku yang benar-benar baru. Ketika aku mengunci pintu rumah untuk terakhir kalinya, tidak ada rasa kehilangan. Hanya sebuah kelegaan yang mendalam, seperti melepas beban berat dari pundak. Beberapa bulan kemudian, hidupku mulai menemukan ritme baru. Aku tinggal di apartemen kecil yang benar-benar milikku, hasil penjualan rumah lama. Aku mendaftar kuliah lagi, mengambil jurusan psikologi, ingin memahami luka batin, baik milikku maupun orang lain. Terkadang aku menjadi relawan di LSM Sentara, mendampingi perempuan-perempuan yang mengalami nasib serupa. Setiap kali bercerita, lukaku tidak lagi terasa pedih, melainkan menjadi sumber kekuatan, bagiku dan bagi mereka. Tentang mereka, kabar itu kadang masih sampai, seperti angin yang membawa bau busuk dari tempat sampah yang jauh. Galang divonis percobaan untuk kasus pemalsuan tanda tangan, tetapi harus membayar denda besar dan melakukan kerja sosial. Hubungannya dengan Serli putus tak lama setelah keguguran. Dia bekerja serabutan, hidup menyendiri di kontrakan kecil. Seorang kenalan lama bilang, dia seperti kehilangan nyawa, hanya menjalani hidup seperti robot. Mama Lani pulih sebagian, tapi sebelah tubuhnya tetap lemah. Dia harus menjual beberapa perhiasan dan barang berharganya untuk biaya terapi. Gengsi dan kekuasaannya pupus. Dia menghilang dari pergaulan lamanya. Mereka mendapat karma mereka, hidup dalam bayangan kesalahan mereka sendiri, dalam kehancuran yang mereka ciptakan. Suatu siang, aku sedang duduk di balkon apartemen, menikmati sinar matahari yang hangat, ketika telepon berdering. Dari Suster Wati. Bu Rena, coba buka media sosial. Ada postingan dari akun Galang. Dengan hati berdebar, ku buka. Itu sebuah postingan panjang, di akun yang jarang update-nya. Isinya sebuah pengakuan publik. Dia menceritakan segalanya, dengan detail dan rasa malu yang menyakitkan. Tidak membela diri, hanya mengakui keburukannya, kelemahannya, dan kerusakan yang ditimbulkannya. Dia meminta maaf kepadaku, secara terbuka, tanpa harapan dijawab. Di akhir postingan, dia menulis, "Aku menjual rumah, cinta, dan integritasku untuk sebuah ilusi. Sekarang aku hanya punya bayangan. Untuk Rena, aku tahu maafku tak berarti. Tapi terima kasih, karena kau bertahan hidup. Kau memberi aku pelajaran terkejam sekaligus terpenting, bahwa kejahatan dimulai dari ketakutan, dan berakhir pada kehancuran total. Hidupkan hidupmu dengan indah. Aku akan menanggung kegelapanku sendiri." Aku membaca berulang kali. Lalu, dengan tenang, aku menutup aplikasi. Aku tidak akan membalas. Aku tidak akan memaafkan, bukan karena dendam, tapi karena maaf adalah hadiah yang terlalu berharga untuk diberikan pada pengkhianatan yang sedemikian mendalam.
Biarlah pengakuannya menjadi beban dan pembebasannya sendiri. Terserah dia. Aku memandangi langit biru yang cerah. Di kejauhan, burung-burung terbang bebas. Kemenanganku memang pahit. Tapi dari kepahitan itulah, seperti tanah yang dibajak, aku menumbuhkan kehidupan baru yang lebih kuat, lebih sadar, dan sepenuhnya milikku. Aku pernah mati secara emosional di ruang ICU nomor 7. Tapi dari sana, seorang Rena yang baru telah bangkit. Dia tidak lagi mencari cinta untuk melengkapi dirinya. Dia sudah lengkap dengan luka-lukanya, pelajarannya, dan tekadnya yang kini sekeras baja. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyuman itu terasa ringan dan asli. Aku mengambil nafas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Akhirnya, aku hidup. Benar-benar hidup. Dan itu adalah kemenangan sesungguhnya.